Selamat pagi menjelang siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di rumah duka dari Kasiman, yaitu pemeran Ko Ahong dari sinetron atau film Sidul Anak Sekolahan, di mana Kasiman atau Ko Ahong ini meninggal dunia pada hari Selasa 13 Juni 2023 tadi pagi. Dan saat ini jenazah berada di kediamannya di rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Terlihat sudah mulai ramai beberapa awak media yang mendatangi rumah duka, dan beberapa pelayat pun juga sudah ramai untuk berdatangan untuk mendoakan dari jenazah Ko Ahong. Kita lihat masuk ke dalam. Ini dia sosok Ko Ahong sama dengan Rano Karno. Saat ini jenazah Ko Ahong sedang dimandikan, dan rencananya siang atau sore ini langsung dimakamkan di dekat rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Menurut informasi yang dihimpun tim Warta Kota, Ko Ahong meninggal dunia setelah 3 bulan tidak sadarkan diri karena sakit yang diidapnya. Hal itu pun diterima dari keterangan Rano Karno selaku sahabat dari Ko Ahong, yang tadi pagi sempat melakukan live Instagram yang mengumumkan kalau Ko Ahong meninggal dunia karena sakit dan sempat tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Adalah dia kumpulan foto dari Ko Ahong dan juga pemain dari sinetron Sidul Anak Sekolah. Terima kasih sudah saksikan video ini, dan jangan lupa ikuti terus pemberitaan mengenai meninggalnya Ko Ahong di wartakotalive.com. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat Grid, saat ini saya berada di rumah duka kediaman Ahong, salah satu pemain dari Sidul anak sekolahan. Diketahui bahwa Koh Ahong meninggal dunia pada Selasa 13 Juni 2023. Saat ini jenazah Koh Ahong masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Terlihat para pelayat dan keluarga berkumpul untuk mendoakan Koh Ahong. Itu tuh Dewi. Baru mau kemarin gue mau di Ya, seperti diketahui kabar meninggalnya Koh Ahong pertama kali dikabarkan melalui akun Instagram sendal gue hilang. Saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Rencananya jenazah Koh Ahong akan dimakamkan sekitar ba'da asar. Oh, Mary. Secara detail sampai belum bisa menjelaskan secara rinci. Dan inilah istri dari Ahong nanti yang sedang menyambut ini untuk bertakbir. Bisa, boleh. Ini yang lagi meluk tamu. Ya, sobat. Di sini terlihat istri dari Koh Ahong sedang menyambut pelayat yang mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Koh Ahong. Terlihat istri Koh Ahong tampak tegar.
di clear dulu apa mau di clear? Di clear. Pakai filter, pakai filter. Di clear dulu kan. Foto dulu kok, foto dulu boleh. Nah. Ya, tahan 1, 2, 3. Po kirian dikit po, Boleh mukanya sini, po. Po. Foto Nah, dulu, po Po. kirian dikit po. Ya, Tengah cakep. lagi, Nah, tengah lagi. mic-nya dong, mic-nya. Oke, sip. Ya, Oke, yuk. mulai yuk. Ini di sini lo nggak nutupin muka. Nah, Iya, Po. Ya sebelum kaget nggak kaget, kagetnya mah kaget juga, tapi rasa nggak kagetnya memang tahu bahwa Aung udah sakit. Boleh diceritain sakitnya mungkin sejak Riwayat kapan, sakitnya. dirawatnya sejak kapan gitu? Dia sakit kalau nggak salah ada udah 4 bulan ya, hampir 4 bulanan dia sakit. Dia sempat pulang sehat di rumah, drop lagi bulan. Sakitnya apa, Pak? Sakitnya apa ya? Katanya cuma nanya sama istrinya, bisa anak lagi sakit banyak ya, ada jantung juga, ada diabetes juga, pokoknya dia bilang banyak lah penyakitnya sama itu. Sempat ngejenguk, Mbak, waktu pas lagi sakit po. Nah pas dia di rumah sakit kebenaran kita lagi punya gawean, Oh ya, oke. Oh iya. kan kalau syuting berkaitan sama orang banyak nggak bisa ditinggal. Waktu syuting Wahyu dia sempat ngasih kita kayak gini, hati-hati ya, COVID lagi rame. Sempat nasihatin dia. Karena saya sebenarnya nggak tahu ini kalau cek rumah sakit kan kok saya sempat telepon beliau sebelum kabar beliau sakit 4 bulan, kabarnya sakit kok kayaknya saya gini deh, kok saya nggak merasa udah ntar makan bawang putih aja, makan bawang putih. Memang sehari apa yang dia ikutin saya udah lakuin. Chef dari dia ya, chefnya banyak dia emang. banyak kasih support ke kita, hati-hati jaga kesehatan gini. Kayak kaget juga dia dokter kita, dianya ngedrop gitu. dalam artian Nggak pernah dengar Ahong sakit, kita selama bergaul di syuting pun nggak pernah dengar dia sakit. dalam artian berarti Ko Ahong itu sosok yang menjaga kesehatan gitu ya, Ko ya? Bukan benar kalau nasihatin kita juga. Memang waktu di syuting di Yaman Awali dia kita sempat nasihatin aku, hati-hati Ji, ente iya Ahong. Saya kan cuma Ji aja kalau manggil dia, iya Ji, berarti COVID lagi tinggi nih, nasihatin sama dia. Sebelumnya pernah ada keluhan gitu nggak sih, Pak, di lokasi syuting soal kondisinya? Nggak pernah, dia nggak pernah sakit, Kebanyakan kita yang lalu, nggak pernah sakit dia orang. oh ini rasa gini udah kasih ini minum ini gitu. Kayak kaget juga dokter kita kok dia yang ngedrop gitu. Resepnya banyak dia, penyembuh penyakit ini dia tahu, pokoknya kita kurang ini pak minum ini tahu, makanya dia nggak pernah sakit, nggak begitu sakit ngejrop 4 bulan nggak sehat-sehat. Tapi memang 4 bulan. Telepon terakhir dalam itu sih sebelum lebaran dia pulang masih sempat telepon. Bilang izin waktu izin ya Ji, kata iya sama-sama Ji gitu. Kamu sehat-sehat, dia sempat bilang sehat dia. Berarti pas sebelum lebaran dalam kondisi sehat ya, Mbak ya? Sehat. Bisa berbicara juga normal ya saat itu? Bisa. Dropnya sendiri itu kapan ya, Mbak ya? Nah tadi Kita tahunya ngomong sama istrinya bilangnya pas malam itu sore dropnya sakitnya enggak udah, terus dia bilang gampang bener meninggalnya dia. Berarti meninggal di rumah sakit? Di rumah sakit. Oh, berarti dilarikan ke rumah sakitnya malam tadi ya saat drop gitu, Mbak? Enggak. Udah dirawat di rumah sakit? Oh, emang udah Udah dirawat. berapa lama po? 4 bulan yang lalu itu dirawat di rumah sakit sampai ngedrop. Pokoknya dia sehat balik lagi. Kalau sehat terus ngedrop lagi di rumah balik. Berarti dalam 4 bulan itu pulang pergi. Jadi dokter juga di rumah sakit nggak sempat bawa ke ruang ICU, enggak, memang dia bilang udah IGD. langsung. Mungkin orang baik kok dia, banyak bantu sama temen, orangnya peduli dia sama temen. Kondisi keluarga juga terlihat tegar ya, Mbak ya? Kondisi keluarga terlihat tegar. Ya. Pokoknya orangnya ya mudah-mudahan di semua hati ya doain. Orangnya setahu Bu Haji selama berteman sama dia tuh orangnya baik. Kalau temen ada apa-apa support, bantu juga, pokoknya baik dia. Pokoknya sama teman-teman juga
kalau dia lagi pegang duit juga jajan orang gitu. Suka traktir gitu ya. Dia orangnya baik, makanya dimakamin di Meruyung nih. Orang Meruyung banyak biasanya sama Ahong, banyak biasanya sama orang-orang Meruyung. Dia tinggal di sana juga. Dulu kan gudangnya ada di Meruyung memang, pabrik batakonya. Jadi dia orangnya baik Ahong. Saya dengar tadi di Meruyung. Jam berapa kira-kira? Katanya Karena banyak nunggu keluarganya banyak yang belum datang. Apa sempat Ini sudah ada asyar. sempat berpesan gitu nggak Ko Ahong? Sempat berpesan gitu nggak untuk dimakamin? Apa? Oh, keinginan keluarga Biora berarti. Tapi nggak tahu ya kalau ngomongin ke keluarga kita belum sampai Kita sejauh itu ke keluarga. Cuma tadi nanya Bu Santi katanya dimakaminnya di Meruyung. setahu Bu Haji memang di daerah Meruyung itu sama juga kampung dia lah. Soalnya gudang adanya di situ. Jadi orang-orang yang sedekatan gudangnya Ahong dekat sama Ahong. Berarti selama mendengar kabar ini teman-teman dari aktor lain bagaimana mungkin? Nah, Bu Haji belum itu ya, tapi telepon-teleponan sih juga pada bilang oh iya nanti Pemain kita udah share di grup. udah bisa di grup, jadi nggak bisa kita ngongkol satu-satu. Jadi mungkin Udah tahu ya. Ada punya kerjaan lagi kan. Ada yang luar kota juga kan. Saya dengar katanya Modi lagi di Bali atau mana? syuting ya. Maksudnya gitu ya. Nah ini sini Bu, ini ada istrinya langsung. Sini, nah ini istrinya Ahong. Sini. Mbak aja, Bu aja yang Tadi beliau banyak yang dekat dia sama orang-orang kampung situ. Karena kan di depan kita emang perumahan beliau, tapi udah habis, sekarang udah tinggal Dulu pabrik memang di situ ya. iya betul di seberang. Bu, kalau boleh tahu sebelum akhirnya Ko Ahong meninggal dunia seperti apa sih Bu kronologinya di rumah sakit? Beliau di rumah sakit 2 bulan ya. Udah 2 bulan. Iya. Pertamanya sih serangan jantung, terus kena paru-paru, terus stroke. Udah sempet pulang kok, udah sempet Bolak-balik udah sempet sadar, udah sempet ngobrol-ngobrol sama cucu, main apa, udah sempet tiba-tiba muntah-muntah, balik lagi ke rumah sakit udah 2 minggu. Oh, berarti 2 minggu lalu masuk rumah sakit ya Bu? Tapi penyebabnya karena stroke itu Bu atau Iya. Yang paling Karena, parah. paling parahnya karena penyumbatan ya. Terus dia udah nggak bisa terima makanan lagi. Nggak sadarkan diri. Pertama kali memang tidak sadarkan diri, koma. Pertama kali dari pertama ya. Pertamanya itu sekitar dirawat di ICU. sekitar bulan berapa komanya? Sekitar kapan Bu? Sebelum Lebaran, akhir Maret. Akhir Maret. Lalu sehat lagi pulang. Iya, dia udah 3 kali. Pertama serangan jantung pulang sembuh. Yang kedua paru-parunya kerendam air Pak sembuh. Tapi yang ketiganya stroke-nya ya lama gitu. Yang 2 minggu ini ya Bu? Yang 2 minggu. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Sakitnya 2 bulan, kemudian dirawat di rumah sakitnya selama 2 minggu terakhir. Di rumah sakitnya dari pertama stroke udah di rumah sakit pulang. Rumah sakit. Jadi terakhir di bolak-balik. Yang terakhir ini tapi 2 minggu Ibu ya. Dan sebelum memutuskan nafas terakhir mungkin ada keluhan atau seperti apa Bu? Kemarin Ngobrol sih nggak cuma kesakitan. ini sakitan aja. Apa yang dikeluhkan Bu? Nggak bisa ngomong kan ada trakenya, ada alat. Jadi nggak bisa ngomong. Kalau makan juga dari lewat Iya, lewat selang. meninggalnya di usia Sadar. Kalau dipanggil kita pegang tangannya dia sadar. Kupingnya dan meninggalnya di usia berapa Ibu? 68. 68 tahun. Ibu berarti terakhir komunikasi sama Ko Ahong sendiri Masih bisa Tadi malam komunikasi. jam 11 kita masih ke rumah sakit, cuman beliau tidur karena emang lagi kayaknya 2 hari yang lalu kan nggak bisa tidur, jadi dia sekarang lagi pas tidur ya, kita pikir kan tidur. Jadi jam 11 malam saya pulang, baru tadi pagi ke sana, selesai mandi, tiba-tiba melemah, udah. Sekitar jam berapa Bu? Respon ada? Tadi pagi jam 6. Yang pagi ya Bu? Bu, emang Kak Angko emang sosok yang nggak pernah mengeluh kah Bu soal sakit? Nggak pernah sakit. banyak resep gitu. Jadi sebelum sakit masih ke proyek, masih naik motor, masih kerja. Berarti si ibunya juga menjaga banget Kesehatan. makannya kan, kesehatannya seperti apa Bu? Enggak. Karena nggak disiplin minum obat. Oh, gitu. Nggak disiplin. Terakhir mungkin dari semalam
Ada pesan dari Ko Ahong. Sebelum sakit Bu. Sebelum sakit memang pesan Pesan apa Bu? ya itu makanya minta di makam diguyur, terus semua kerjaannya tolong dikerjain, dikasih semua. Udah dia memang pesan. Artinya dari 2 minggu udah punya rasa-rasa bahwa mohon maaf ini kayak udah Dekat. Iya, sudah. Saya sih nggak punya feeling yang sekarang. Pak Ahongnya sendiri. Pak Ahongnya dari 3 bulan yang lalu dia bilang kalau saya ada apa-apa kamu ini dia pasti. Ada pesan buat anak-anak juga. Sekarang ini permintaan keinginan yang belum tercapai apa sih Bu? Bapak maksudnya kayaknya udah semua dah. Saya udah bilang tadi malam proyek kamu udah kelar semua, udah saya rapiin, udah beres semua. Tadi malam saya ngomongnya sama Bapak, ya udah tadi pagi nggak ada, mungkin karena dia mikirin kerjaannya, karena masih kerjaan masih dalam pekerjaan. Iya udah selesai, saya baru ngomong tadi malam. Sebagai sosok istri yang terus mendampingi, mungkin ketegarannya seperti apa sih Bu, juga menguatkan keluarga dan anak-anak mungkin seperti apa Bu? Maksudnya saya Iya. Ya selalu bersabar aja. Mas Bu, Ko Ahong meninggalkan berapa anak? 3 anak. Itu berapa? 5 5 anak juga diganti Haji Ahong ya. Dimakamkannya sekitar pada Iya, makaman kapan Bu? Pada dasar di Meruyung Ibu. Meriung ya. Kan kebetulan ada saudara sama adik lagi dari kota belum sampai. Oh. Yang di Medan sih nggak mungkin karena kakak mau datang nggak kemungkinan. Mungkin dulu sempat ngomong apa ke anak-anaknya atau pesan-pesan apa? Nggak ada apa-apa. Cuman udah dikasih aja yang ini buat kamu, yang ini buat kamu, semua udah dibagi. Udah rapi, udah dibikin semuanya. Yuk. Terima kasih Bu. Ibu terima kasih turut berduka Ibu. Turut berduka cita Bu. Saya Dekat dia sama orang-orang kampung situ. Karena kan di depan kita emang perumahan beliau, tapi udah habis, sekarang udah tinggal. Dulu pabrik memang di situ ya. Iya betul, di seberang. Bu, kalau boleh tahu sebelum akhirnya Ko Ahong meninggal dunia seperti apa sih Bu kronologinya di rumah sakit? Beliau di rumah sakit 2 bulan ya. Dari 2 bulan. Iya. Pertamanya sih serangan jantung, terus kena paru-paru, terus stroke. Nggak sempat pulang kok. Selamat pagi menjelang siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di rumah duka dari Kasiman, yaitu pemeran Ko Ahong dari sinetron atau film Sidul Anak Sekolahan, di mana Kasiman atau Ko Ahong ini meninggal dunia pada hari Selasa 13 Juni 2023 tadi pagi. Dan saat ini jenazah berada di kediamannya di rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Terlihat sudah mulai ramai beberapa awak media yang mendatangi rumah duka, dan beberapa pelayat pun juga sudah ramai untuk berdatangan untuk mendoakan dari jenazah Ko Ahong. Kita lihat masuk ke dalam. Ini dia sosok Ko Ahong bersama dengan Rano Karno.
Saat ini jenazah Ko Ahong sedang dimandikan dan rencananya siang atau sore ini langsung dimakamkan di dekat rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Menurut informasi yang dihimpun tim Warta Kota, Ko Ahong meninggal dunia setelah 3 bulan tidak sadarkan diri karena sakit yang diidapnya. Hal itu pun diterima dari keterangan Rano Karno selaku sahabat dari Ko Ahong yang tadi pagi sempat melakukan live Instagram yang mengumumkan kalau Ko Ahong meninggal dunia karena sakit dan sempat tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Inilah dia kumpulan foto dari Ko Ahong dan juga pemain dari sinetron Sidul Anak Sekolah. Terima kasih sudah saksikan video ini dan jangan lupa ikuti terus pemberitaan mengenai meninggalnya Ko Ahong di wartakotalive.com. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Grid, saat ini saya berada di rumah duka kediaman Ko Ahong, salah satu pemain dari Sidul Anak Sekolahan. Diketahui bahwa Ko Ahong meninggal dunia pada Selasa 13 Juni 2023. Saat ini jenazah Ko Ahong masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Terlihat para pelayat dan keluarga berkumpul untuk mendoakan Ko Ahong.
gue hilang. Saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Rencananya jenazah Koahong akan dimakamkan sekitar ba'da asar. Bisa, boleh. Nih, ini yang lagi meluk tamu. Ya, sobat. Di sini terlihat istri dari Koahong sedang menyambut pelayat yang mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Koahong. Terlihat istri Koahong tampak tegar. Ini disiapkan keranda untuk Koahong yang kabarnya akan dimakamkan ba'da asar nanti. Ya, terlihat para pelayat sedang mendoakan Koahong yang meninggal pada pagi tadi. Ya, jenazah Koahong akan dimandikan.
Di clear dulu apa mau di clear? Pakai filter, pakai filter. Di clear dulu kali. Foto dulu kok, foto dulu boleh. Nah, Tahan 1, 2, 3. po kirian dikit po, Boleh mukanya sini, po. Po. Foto Nah, dulu, po Po. kirian dikit po. Ya, Tengah cakep. lagi, Nah, tengah lagi. mic-nya dong, mic-nya. Oke, sip, sip, sip. Ya, Oke, yuk, yuk, mulai yuk. yuk. Di sini lo nggak nutup dulu. Nah, Iya, Po. Ya sumber kaget nggak kaget. Kagetnya mah kaget juga, tapi rasa nggak kagetnya memang tahu bahwa Aung udah sakit. Boleh diceritain sakitnya mungkin sejak Riwayat kapan, sakitnya. dirawatnya sejak kapan gitu? Dia sakit kalau nggak salah udah 4 bulan, udah 4 bulanan dia sakit. Dia sempat pulang sehat di rumah, besok lagi mulai Sakitnya apa, Pak? sakitnya apa ya? Katanya cuma nanya sama istrinya usaha bagi sakit, banyak penyakitnya, ada jantung juga, ada diabetes juga, pokoknya dibilang banyak lah penyakitnya sama itu. Sempat ngejenguk Mbak waktu pas lagi sakit po. Nah pas dia di rumah sakit sebenarnya kita lagi punya gawean, Oh ya, lagi oke. syuting. Oh iya. Kan kalau syuting berkaitan sama orang banyak nggak bisa ditinggal. Waktu syuting wali dia sempat ngasih kita kayak gini, hati-hati ya covid lagi rame. Sempat nasihatin dia. Karena saya sebenarnya nggak tahu ini kalau cek rumah sakit kena. Kok saya sempat telepon beliau sebelum kabar beliau sakit 4 bulan kabarnya sakit. Kok kayaknya saya gini deh, kok saya nggak merasa udah makan bawang putih aja, makan bawang putih. Memang sehari apa yang dia ikutin saya lakuin. Chef dia ya, chefnya banyak dia emang. Banyak kasih support ke kita, hati-hati jaga kesehatan gini. Saya kaget juga, dia dokter kita, dianya ngedrop gitu. dalam artian Nggak pernah dengar Ahong sakit, kita selama bergaul di syuting pun nggak pernah dengar dia sakit. dalam artian berarti Ko Ahong itu sosok yang menjaga kesehatan gitu ya, Ko ya? Kalau nasihatin kita juga, memang waktu di syuting di Amanawali dia kita sempat nasihatin aku, hati-hati, Ji, ente, iya, Ahong. Saya kan cuma Ji aja kalau manggil dia, iya Ji, tapi covid lagi tinggi nih, nasihatin sama dia. Sebelumnya pernah ada keluhan gitu nggak sih, Pak, di lokasi syuting soal kondisinya? Nggak pernah, dia nggak pernah sakit, Sebenarnya kita ya lalu nggak pernah sakit dia orang. oh ini rasa gini udah kasih ini minum ini gitu, kayak kaget juga dokter kita kok dia yang ngedrop gitu. Resepnya banyak dia, penyembuhan penyakit ini dia tahu, pokoknya kita kurang ini Pak, minum ini tahu, makanya dia nggak pernah sakit, nggak begitu sakit ngejrok 4 bulan nggak sehat-sehat. Tapi memang 4 bulan. Telepon terakhir dalam itu sih sebelum lebaran dia pulang masih sempat telepon. Nah izin waktu izin ya Ji, iya sama-sama Ji, gitu. Kamu sehat-sehat, dia sempat bilang sehat dia. Berarti pas sebelum lebaran dalam kondisi sehat ya, Ko ya? Sehat. Bisa berbicara juga normal ya saat itu? Bisa. Dropnya sendiri itu kapan ya, Po ya? Nah tadi ngomong sama istrinya bilangnya pas malam itu sore ngedropnya sakitnya enggak udah, terus dia bilang gampang bener meninggalnya dia. Berarti meninggal di rumah sakit. Di rumah sakit. Oh berarti dilarikan ke rumah sakitnya malam tadi ya saat drop gitu, Po? Enggak. Udah dirawat di rumah sakit. Oh emang udah Udah berapa dirawat. lama po? 4 bulan yang lalu itu dirawat di rumah sakit sampai ngedrop. Kalau dia sehat balik lagi. Kalau sehat terus ngedrop lagi di rumah balik. Berarti dalam 4 bulan itu pulang pergi. Jadi dokter juga di rumah sakit nggak sempat bawa ke ruang ICU, enggak, memang dia bilang udah Izin. langsung. Mungkin orang baik kok dia, banyak bantu sama temen, orangnya peduli dia sama temen. Kondisi keluarga juga terlihat tegar ya, Po ya? Kondisi keluarga terlihat tegar. Pokoknya orangnya ya mudah-mudahan Husnul Khotimah ya, doain. Orangnya setahu Bu Haji selama berteman sama dia tuh orangnya baik. Kalau temen ada apa-apa support, bantu juga, pokoknya baik dia. Pokoknya sama teman-teman juga kalau dia lagi
pegang duit juga jajan barang gitu. Suka traktir gitu ya. Dia orangnya baik, makanya dimakamin di Meruyung nih. Orang Meruyung banyak biasanya sama Ahong, banyak biasanya sama orang-orang Meruyung. Dia tinggal di sana juga. Dulu kan gudangnya ada di Meruyung memang, pabrik batakonya. Jadi dia orangnya baik Ahong. Saya dengar tadi di Meruyung. Jam berapa kira-kira? Katanya Karena banyak nunggu keluarganya baik yang belum datang. Apa sempat Sudah ada asyar. sempat berpesan gitu nggak Ko Ahong? Sempat berpesan gitu nggak untuk dimakamin? Apa keinginan keluarga Biora berarti? Tapi nggak tahu ya kalau ngomongin ke keluarga kita belum sampai sejauh itu ke keluarga. Cuma tadi nanya Bu Santi katanya dimakaminnya di mana. Setahu Bu Haji memang di daerah Meruyung itu sama juga kampung dia lah. Soalnya gudang adanya di situ. Jadi orang-orang yang sedekatan gudangnya Ahong dekat sama Ahong. Berarti selama mendengar kabar ketika ini teman-teman dari aktor lain bagaimana mungkin reaksinya? Nah, Bu Haji belum itu ya, tapi teman-teman sih juga pada bilang oh iya nanti Pemain kita udah di-share di grup. udah di-share di grup, jadi nggak cepat kita ngomong satu-satu. Jadi mungkin Kita tahu kalau ada punya kerjaan lagi kan. Ada yang luar kota juga kan. Saya dengar katanya Modi lagi di Bali atau mana? syuting ya. Maksudnya juga. Nah ini sini ada istrinya langsung. Nah ini istrinya Ahong. Sini. Mbak aja Tadi beliau banyak yang dekat dia sama orang-orang kampung situ. Karena kan di depan kita emang perumahan beliau, tapi udah habis, sekarang udah tinggal. Dulu pabrik memang di situ ya. Iya betul, di seberang. Bu, kalau boleh tahu sebelum ayahnya Ko Ahong meninggal dunia seperti apa sih Bu kronologinya di rumah sakit? Dia di rumah sakit 2 bulan ya. Udah 2 bulan. Iya. Pertamanya sih serangan jantung, terus kena paru-paru, terus stroke. Udah sempet pulang kok, udah sempet Bolak-balik. udah sempet sadar, udah sempet ngobrol-ngobrol sama cucu, main apa, udah sempet tiba-tiba muntah-muntah, balik lagi ke rumah sakit udah 2 minggu. Berarti 2 minggu lalu masuk rumah sakit ya Bu ya? Tapi penyebabnya karena stroke itu Bu atau Iya. Yang paling parah. Paling parahnya karena penyumbatan ya. Terus dia udah nggak bisa terima makanan tadi. Nggak sadarkan diri. Pertama kali memang tidak sadarkan diri, koma. Pertama kali dari pertamanya. itu sekitar Dirawat di ICU. sekitar bulan berapa komanya? Sekitar kapan Bu? Sebelum lebaran, akhir Maret. Akhir Maret. Lalu sehat lagi pulang. Iya, dia udah 3 kali. Pertama serangan jantung pulang sembuh. Yang kedua paru-parunya kerendam air Pak sembuh. Tapi yang ketiganya stroke-nya ya lama gitu. Yang 2 minggu ini ya Bu? Yang 2 bulan. Oh 2 bulan. Sakitnya 2 bulan, kemudian dirawat di rumah sakitnya selama 2 minggu terakhir. Di rumah sakitnya dari pertama stroke udah di rumah sakit pulang. Rumah sakit. Jadi terakhir Bolak-balik. Yang terakhir ini tapi 2 minggu ya Ibu ya? Dan sebelum memutuskan nafas terakhir mungkin ada keluhan atau seperti apa Bu? Kemarin ngobrol sih nggak cuma kesakitan. ini kesakitan aja. Apa yang dikeluhkan Bu? Nggak bisa ngomong kan ada kakeknya, ada alat. Jadi nggak bisa ngomong. Kalau makan juga dari lewat Iya, lewat selang. meninggalnya di usia Sadar kalau dipanggil kita pegang tangannya dia sadar, kupingnya meninggalnya di usia berapa Ibu? 68. 68 tahun. Ibu berarti terakhir komunikasi sama Ko Ahong sendiri Masih bisa Tadi malam komunikasi? jam 11 kita masih ke rumah sakit, cuman beliau tidur karena emang lagi kayaknya 2 hari yang lalu kan nggak bisa tidur, jadi dia sekarang lagi pas tidur ya, tapi kan tidur. Jadi jam 11 malam saya pulang, baru tadi pagi ke sana, selesai mandi, tiba-tiba melemah, udah. Sekitar jam berapa Bu? Respon ada? Tadi pagi jam 6. Jam pagi ya Bu? Bu, emang Kangko emang sosok yang nggak pernah mengeluh kah Bu soal sakit? Nggak pernah sakit, banyak resep gitu. Jadi sebelum sakit masih ke proyek, masih naik motor, masih kerja. Berarti si hidupnya juga menjaga banget Kesehatan. makannya kan, kesehatannya seperti apa Bu? Enggak. Karena nggak disiplin minum obat. Oh, gitu. Nggak disiplin.
Ada pesan dari Ko Ahong. Sebelum sakit Bu, Sebelum sakit memang pesan pesan apa Bu? ya itu makanya minta dimakamkan duyung, terus semua kerjaannya tolong dikerjain, dikasih semua. Udah dia memang pesan. Dekat. Iya, sudah. Saya sih nggak punya feeling yang sekarang. Pak Ahongnya dari 3 bulan yang lalu dia bilang kalau saya ada apa-apa kamu ini di depan. Ada pesan buat Tapi anak-anak usia juga sekarang Bu? ini keinginan yang belum tercapai apa sih Bu? Bapak maksudnya kayaknya udah semua. Saya udah bilang tadi malam proyek kamu udah kelar semua, udah saya rapiin, udah beres semua. Tadi malam saya ngomongnya sama Bapak, udah tadi pagi nggak ada, mungkin karena dia mikirin kerjaannya, karena masih kerjaan masih dalam pekerjaan. Iya, udah selesai. Saya baru ngomong tadi malam. Sebagai sosok istri yang terus mendampingi, mungkin ketegarannya seperti apa sih Bu, juga menguatkan keluarga dan anak-anak mungkin seperti apa Bu? Maksudnya saya Iya. Dia selalu bersabar aja. Mas Bu, Ko Ahong meninggalkan berapa anak? 3 anak. Berapa? 5. Mengganti Haji Ahong ya. Dimakamkannya sekitar pada Iya, makaman kapan Bu? Badasan di Meruyung Ibu. Meruyung ya. Kan kebetulan ada saudara sama adik lagi dari kota belum sampai. Oh. Yang di Medan sih nggak mungkin nggak. Karena kakak mau datang nggak mungkin. Mungkin dulu sempat ngomong apa ke anak-anaknya atau pesan-pesan Nggak ada apa-apa. Cuman udah dikasih aja yang ini buat kamu, yang ini buat kamu, semua udah udah rapi, udah dibikin semuanya. Yuk. Terima kasih Bu. Ibu mau terima kasih turut berdoa. Selamat pagi menjelang siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di rumah duka dari Kasiman, yaitu pemeran Ko Ahong dari sinetron atau film Si Dulu Anak Sekolahan, di mana Kasiman atau Ko Ahong ini meninggal dunia pada hari Selasa 13 Juni 2023 tadi pagi. Dan saat ini jenazah berada di kediamannya di rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Terlihat sudah mulai ramai beberapa awak media yang mendatangi rumah duka, dan beberapa pelayat pun juga sudah ramai untuk berdatangan untuk mendoakan dari jenazah Ko Ahong. Kita lihat masuk ke dalam. Ini dia sosok Ko Ahong bersama dengan Rano Karno. Dan saat ini jenazah Ko Ahong sedang dimandikan, dan rencananya siang atau sore ini langsung dimakamkan di dekat rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.
Menurut informasi yang dihimpun tim Warta Kota, Ko Ahong meninggal dunia setelah 3 bulan tidak sadarkan diri karena sakit yang diidapnya. Hal itu pun diterima dari keterangan Rano Karno selaku sahabat dari Ko Ahong yang tadi pagi sempat melakukan live Instagram yang mengumumkan kalau Ko Ahong meninggal dunia karena sakit dan sempat tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Inilah dia kumpulan foto dari Ko Ahong dan juga pemain dari sinetron Sidul Anak Sekolah. Terima kasih sudah saksikan video ini dan jangan lupa ikuti terus pemberitaan mengenai meninggalnya Ko Ahong di wartakotalive.com. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Grid, saat ini saya berada di rumah duka kediaman Ko Ahong, salah satu pemain dari Sidul Anak Sekolahan. Diketahui bahwa Ko Ahong meninggal dunia pada Selasa 13 Juni 2023. Saat ini jenazah Ko Ahong masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Terlihat para pelayat dan keluarga berkumpul untuk mendoakan Ko Ahong. Seperti diketahui, kabar meninggalnya Ko Ahong pertama kali dikabarkan melalui akun Instagram
Sendal gue hilang. Saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Rencananya jenazah Ko Ahong akan dimakamkan sekitar ba'da asar. Bisa, boleh. Nih, ini yang lagi meluk tangan. Ya, sobat. Di sini terlihat istri dari Ko Ahong sedang menyambut pelayat yang mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ko Ahong. Terlihat istri Ko Ahong tampak tegar. Ini disiapkan keranda untuk Ko Ahong yang kabarnya akan dimakamkan ba'da asar nanti. Ya, terlihat para pelayat sedang mendoakan Ko Ahong yang meninggal pada pagi tadi. Ya, jenazah Ko Ahong akan dimandikan.
Iya, Kak. Tapi kan diedit ya. Diedit. Di clear dulu apa mau di clear? Pakai filter, pakai filter. Di clear dulu kali. Foto dulu kok, foto dulu boleh. Ya, Nah, tahan. 1, 2, 3. po kirian dikit po, Boleh mukanya sini, po. Po. Foto Nah, dulu, po Po. kirian dikit po. Ya, Tengah cakep. lagi, Nah, tengah lagi. mic-nya dong, mic-nya. Oke, sip. Ya, Oke, yuk. mulai yuk. Ini di sini lo nggak nutup ilmu. Nah, Iya, Po. Ya sungguh kaget nggak kaget. Kagetnya mah kaget juga. Tapi rasa nggak kagetnya memang tahu bahwa Aung udah sakit. Boleh diceritain sakitnya mungkin sejak Riwayat kapan, sakitnya. dirawatnya sejak kapan gitu? Dia sakit kalau nggak salah udah 4 bulan. Hampir 4 bulanan dia sakit. Dia sempat pulang sehat di rumah beberapa lagi bulan. Sakitnya apa, Pak? Sakitnya apa ya? Katanya cuma nanya sama istrinya bisa anak lagi sakit. Banyak penyakitnya, ada jantung juga, ada diabetes juga. Pokoknya dibilang banyak lah penyakitnya sama itu. Sempat ngejenguk Mbak waktu pas lagi sakit po. Nah pas dia di rumah sakit kebenaran kita lagi punya gawean. Oh ya, oke. Oh iya. Kan kalau syuting berkaitan sama orang banyak nggak bisa ditinggal. Waktu syuting lagi dia sempat ngasih kita kayak gini, hati-hati ya, covid lagi rame. Sempat nasihatin dia. Karena saya sebenarnya nggak tahu, ini kalau cek rumah sakit kan kok saya sempat telepon beliau sebelum kabar beliau sakit 4 bulan kabarnya sakit, kok kayaknya saya gini deh, kok saya nggak merasa udah benar makan bawang putih aja, makan bawang putih memang sehari apa yang dia ikutin saya lakuin. Resep dari dia ya, resepnya banyak dia emang. Banyak kasih support ke kita, hati-hati jaga kesehatan gini. Kayak kaget juga dia dokter kita, dianya ngedrop gitu. dalam artian Nggak pernah dengar Ahong sakit. Kita selama bergaul di syuting pun nggak pernah dengar dia sakit. dalam artian berarti Ko Ahong itu sosok yang menjaga kesehatan gitu ya, Ko ya? Bukan dunia kalau nasihatin kita juga. Memang waktu di syuting di Amana Wali dia kita sempat nasihatin loh, hati-hati. Ji, ente, iya, Ahong. Saya kan cuma jijik aja kalau mau dia. Iya Ji, tapi covid lagi tinggi nih. Nasihatin sama dia. Sebelumnya pernah ada keluhan gitu nggak sih, Pak, di lokasi syuting soal kondisinya? Nggak pernah, dia nggak pernah sakit. Itu banyakan kita ya kalau Nggak pernah sakit dia orang. oh ini rasa gini udah kasih ini minum ini gitu, kayak kaget juga dokter kita kok dia yang ngedrop gitu. Resepnya banyak dia, penyembuh penyakit ini dia tahu. Pokoknya kita kurang ini Pak, minum ini tahu. Makanya dia nggak pernah sakit, nggak begitu sakit ngejrop 4 bulan nggak sehat-sehat. Tapi memang 4 bulan. Telepon terakhir dalam itu sih sebelum lebaran dia pulang masih sempat telepon. Bilang izin waktu izin ya Ji, aku kata iya sama-sama Ji. Gitu. Kamu sehat-sehat. Dia sempat bilang sehat dia. Berarti pas sebelum lebaran dalam kondisi sehat ya, Mbak ya? Sehat. Bisa berbicara juga normal ya saat itu? Bisa. Dropnya sendiri itu kapan ya, Mbak ya? Nah tadi ngomong sama istrinya bilangnya pas malam itu sore dropnya sakitnya enggak udah, terus dia bilang gampang bener meninggalnya dia. Berarti meninggal di rumah sakit? Di rumah sakit. Oh berarti dilarikan ke rumah sakitnya malam tadi ya saat drop gitu, Mbak? Udah dirawat di rumah sakit? Oh emang udah dirawat. Berapa lama Sejak kok? 4 bulan yang lalu itu dirawat di rumah sakit sampai ngedrop? Kalau dia sehat balik lagi. Kalau sehat terus ngedrop lagi di rumah balik. Berarti dalam 4 bulan itu pulang pergi. Jadi dokter juga di rumah sakit nggak sempat bawa ke ruang ICU, enggak, memang dia bilang udah langsung. Mungkin orang baik kok dia, banyak bantu sama temen, orangnya peduli dia sama temen. Kondisi keluarga juga terlihat tegar ya, Mbak ya? Kondisi keluarga terlihat tegar. Pokoknya orangnya ya mudah-mudahan husnul khotimah ya, doain. Orangnya setahu Bu Haji selama berteman sama dia tuh orangnya baik. Kalau temen ada apa-apa support, bantu
itu juga pokoknya baik deh, pokoknya sama teman-teman juga kalau dia lagi pegang duit juga jajan orang gitu. Suka traktir gitu ya. Dia orangnya baik, makanya di makamin di Meruyung nih, orang Meruyung banyak biasanya sama Ahong, banyak biasanya sama orang-orang Meruyung. Dia tinggal di sana juga, dulu kan gudangnya ada di Meruyung memang, pabrik batakonya. Jadi dia orangnya baik Ahong. Saya dengar tadi di Meruyung. Jam berapa kira-kira? Katanya banyak nunggu keluarganya banyak yang belum datang. Apa sempat Sudah ada asyar. sempat berpesan gitu nggak Ko Ahong? Sempat berpesan gitu nggak untuk dimakamin? Apa? Oh, keinginan keluarga Biora berarti. Tapi nggak tahu ya, kalau ngomongin keluarga kita belum sampai sejauh itu ke keluarga. Cuma tadi nanya Bu Santi katanya dimakaminnya di Meruyung. Setahu Bu Haji memang di daerah Meruyung itu sama juga kampung dia lah. Soalnya gudang adanya di situ. Jadi orang-orang yang sedekatan gudangnya Ahong dekat sama Ahong. Berarti selama mendengar kabar ketika ini teman-teman dari aktor lain bagaimana mungkin Nah, lagi belum itu ya, tapi teman-teman yang sih juga pada bilang oh iya nanti pemain kita udah share di grup. udah di grup, jadi nggak sempat kita ngomong satu-satu. Jadi mungkin Kita tahu ada punya kerjaan lagi kan. Ada yang luar kota juga kan. Saya dengar katanya mau dia lagi di Bali atau mana? syuting ya. Maksudnya Jogja. Nah ini sini ini ada istrinya langsung. Nah ini istrinya aku sini. Mbak aja Tadi beliau banyak yang Saya di Meruyung. deket dia sama orang-orang kampung situ. Karena kan di depan kita emang perumahan beliau, tapi udah habis, sekarang udah tinggal. Dulu pabrik memang di situ ya. Iya betul, di seberang. Bu, kalau boleh tahu sebelum akhirnya Ko Ahong meninggal dunia seperti apa sih Bu kronologinya di rumah sakit? Beliau di rumah sakit 2 bulan ya. Dari 2 bulan. Ya. Pertamanya sih serangan jantung, terus kena paru-paru, terus stroke. Udah sempet pulang kok, udah sempet Bolak-balik. udah sempet sadar, udah sempet ngobrol-ngobrol sama cucu, main apa, udah sempet tiba-tiba muntah-muntah, balik lagi ke rumah sakit udah 2 minggu. Oh, berarti 2 minggu lalu masuk rumah sakit ya Bu ya? Tapi penyebabnya karena stroke itu Bu atau Iya. Yang paling Karena, parah. paling parahnya karena penyumbatan ya. Terus dia udah nggak bisa terima makanan lagi. Nggak sadarkan diri. Pertama kali memang tidak sadarkan diri, koma. Pertama kali dari pertama ya. Pertamanya itu sekitar dirawat di ICU. sekitar bulan berapa komanya? Sekitar kapan Bu? Sebelum lebaran, akhir Maret. Akhir Maret. Lalu sehat lagi pulang. Iya, dia udah 3 kali. Pertama serangan jantung pulang sembuh. Yang kedua paru-parunya kerendam air Pak sembuh. Tapi yang ketiganya stroke-nya ya lama gitu. Yang 2 minggu ini ya Bu? Yang 2 minggu? 2 bulan. Oh 2 bulan. Sakitnya 2 bulan, kemudian dirawat di rumah sakitnya selama 2 minggu terakhir. Di rumah sakitnya dari pertama stroke udah di rumah sakit pulang. Rumah sakit. Jadi terakhir bolak-balik. Yang terakhir ini tapi 2 minggu ya Ibu ya? Dan sebelum memutuskan nafas terakhir mungkin ada keluhan atau seperti apa Bu? Kemarin Ngobrol sih nggak cuma kesakitan. ini sakitan aja. Apa yang dikeluhkan Bu? Nggak bisa ngomong kan ada kakeknya, ada anak. Jadi nggak bisa ngomong. Kalau makan juga dari lewat Iya, lewat selang. meninggalnya di usia Sadar kalau dipanggil kita pegang tangannya dia sadar, kupingnya meninggalnya di usia berapa itu? 68. 68 tahun. Masih bisa Tadi malam komunikasi? jam 11 kita masih ke rumah sakit, cuman beliau tidur karena emang lagi kayaknya 2 hari yang lalu kan nggak bisa tidur, jadi dia sekarang pas tidur ya, kita pikir kan tidur. Jadi jam 11 malam saya pulang, baru tadi pagi ke sana, selesai mandi, tiba-tiba melemah, udah. Sekitar jam berapa Bu? Respon ada? Tadi pagi jam 6. Jam pagi ya Bu? Bu, emang Kang kok emang sosok yang nggak pernah mengeluh kah Bu soal sakit? Nggak pernah sakit, banyak resep gitu. Di sebelum sakit masih ke proyek, masih naik motor, masih kerja. Terus hidupnya juga menjaga banget Kesehatan. makannya kan, kesehatannya seperti apa Bu? Enggak. Karena nggak disiplin minum obat.
Ada pesan dari Ko Ahong? Sebelum sakit, sebelum sakit Bu. Sebelum sakit memang pesan, Pesan apa Bu? Ya itu makanya minta dimakamin duyung, terus semua kerjaannya tolong dikerjain, dikasih semua. Udah dia memang pesan. Apalagi dari 2 minggu udah punya rasa-rasa bahwa mohon maaf kayak Dekat. Iya, sudah. Saya sih nggak punya feeling yang sekarang. Pak Ahongnya sendiri. Pak Ahongnya dari 3 bulan yang lalu dia bilang kalau saya ada apa-apa kamu ini dari pasti. Ada pesan buat Tapi di usia anak-anak juga, sekarang Bu? ini keinginan yang belum tercapai apa sih, Bu? Bapak maksudnya kayaknya udah semua. Saya udah bilang tadi malam proyek kamu udah kelar semua, udah saya rapiin, udah beres semua. Tadi malam saya ngomongnya sama Bapak, udah tadi pagi nggak ada, mungkin karena dia mikirin kerjaannya, karena masih kerjaan masih dalam pekerjaan. Iya, udah selesai. Saya baru ngomong tadi malam. Sebagai sosok istri yang terus mendampingi, mungkin ketegarannya seperti apa sih Bu, juga menguatkan keluarga dan anak-anak mungkin seperti apa Bu? Maksudnya saya Iya. Ya selalu bersabar aja. Mas Bu, Ko Ahong meninggalkan berapa anak? 3 anak. Itu berapa? 5. 5 anak juga mengganti Haji Ahong ya. Dimakamkannya sekitar Badasar. Iya, makaman kapan Bu? Badasar di Meruyung Ibu. Meruyung ya. Kan kebetulan ada saudara sama adik lagi dari kota belum sampai. Oh. Yang di Medan sih nggak mungkin karena kakak mau datang nggak mungkin. Mungkin dulu sempat ngomong apa mungkin ke anak-anaknya atau pesan-pesan buat anak. Nggak ada apa-apa. Cuman udah dikasih aja yang ini buat kamu, yang ini buat kamu, semua udah rapi, udah dibikin semuanya. Yuk. Kasih Bu. Ibu mau terima kasih turut berdoa. Selamat pagi menjelang siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di rumah duka dari Kasiman, yaitu pemeran Ko Ahong dari sinetron atau film Si Dulu Anak Sekolahan, di mana Kasiman atau Ko Ahong ini meninggal dunia pada hari Selasa 13 Juni 2023 tadi pagi. Dan saat ini jenazah berada di kediamannya di rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Terlihat sudah mulai ramai beberapa awak media yang mendatangi rumah duka, dan beberapa pelayat pun juga sudah ramai untuk berdatangan untuk mendoakan dari jenazah Ko Ahong. Kita lihat masuk ke dalam. Ini dia sosok Ko Ahong bersama dengan Rano Karno. Dino. Saat ini jenazah Ko Ahong sedang dimandikan, dan rencananya siang atau sore ini langsung dimakamkan di dekat rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.
Menurut informasi yang dihimpun tim Warta Kota, Ko Ahong meninggal dunia setelah 3 bulan tidak sadarkan diri karena sakit yang diidapnya. Hal itu pun diterima dari keterangan Rano Karno selaku sahabat dari Ko Ahong yang tadi pagi sempat melakukan live Instagram yang mengumumkan kalau Ko Ahong meninggal dunia karena sakit dan sempat tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Inilah dia kumpulan foto dari Ko Ahong dan juga pemain dari sinetron Sidul Anak Sekolah. Terima kasih sudah saksikan video ini dan jangan lupa ikuti terus pemberitaan mengenai meninggalnya Ko Ahong di wartakotalive.com. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tweet, saat ini saya berada di rumah duka kediaman Ko Ahong, salah satu pemain dari Sidul Anak Sekolahan. Diketahui bahwa Ko Ahong meninggal dunia pada Selasa 13 Juni 2023. Saat ini jenazah Ko Ahong masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Terlihat para pelayat dan keluarga berkumpul untuk mendoakan Ko Ahong.
Saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Rencananya jenazah Ko Ahong akan dimakamkan sekitar ba'da asar. Bisa, boleh. Nih, ini yang lagi meluk tamu. Ya, sobat. Di sini terlihat istri dari Ko Ahong sedang menyambut pelayat yang mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ko Ahong. Terlihat istri Ko Ahong tampak tegar. Ini disiapkan keranda untuk Ko Ahong yang kabarnya akan dimakamkan ba'da asar nanti. Ya, terlihat para pelayat sedang mendoakan Ko Ahong yang meninggal pada pagi tadi. Ya, jenazah Ko Ahong akan dimandikan. Mangga, Pak.
Di clear dulu apa mau di clear? Pakai filter, pakai filter. Di clear dulu kali. Foto dulu kok, foto dulu boleh. Nah, Ya, 1, 2, 3. po kirian dikit po, Boleh mukanya sini, po. Po. Foto Nah, dulu, po Po. kirian dikit po. Ya, Tengah cakep. lagi, Nah, tengah lagi. mic-nya dong, mic-nya. Nah. Oke, sip, sip, sip. Ya, Oke, yuk, yuk, mulai yuk, yuk. yuk. Ini di sini lo nggak nutupin muka. Nah, Iya, Po. Ya sungguh kaget nggak kaget. Kagetnya mah kaget juga, tapi rasa nggak kagetnya memang tahu bahwa Aung udah sakit. Boleh diceritain sakitnya mungkin sejak Riwayat kapan, sakitnya. dirawatnya sejak kapan gitu? Dia sakit kalau nggak salah udah 4 bulan, hampir 4 bulanan dia sakit. Dia sempat pulang sehat di rumah, besok lagi boleh. Sakitnya apa, Pak? Sakitnya apa ya? Katanya cuma nanya sama istrinya, bisa anak lagi sakit. Banyak penyakitnya, ada jantung juga, ada diabetes juga. Pokoknya dibilang banyak lah penyakitnya sama itu. Sempat ngejenguk Mbak waktu pas lagi sakit po. Nah, pas dia di rumah sakit sebenarnya kita lagi punya gawean. Oh ya, Lagi oke. syuting. Oh iya. Kan kalau syuting berkaitan sama orang banyak nggak bisa ditinggal. Waktu syuting lagi dia sempat ngasih kita kayak gini, hati-hati ya covid lagi rame. Sempat nasihatin dia. Karena saya sebenarnya nggak tahu ini kalau cek rumah sakit kena. Kok saya sempat telepon beliau sebelum kabar beliau sakit 4 bulan kabarnya sakit. Kok kayaknya saya gini deh, kok saya nggak merasa udah makan bawang putih aja. Makan bawang putih memang sehari apa yang dia ituin saya lakuin. Resep dia ya. Resepnya banyak dia emang. Banyak kasih support ke kita, hati-hati jaga kesehatan gitu. Saya kaget juga. Dia dokter kita, dianya ngedrop gitu. dalam artian Nggak pernah dengar Ahong sakit. Kita selama bergaul di syuting pun nggak pernah dengar dia sakit. dalam artian berarti Ko Ahong itu sosok yang menjaga kesehatan gitu ya, Ko ya? Kalau nasihatin kita juga. Memang waktu di syuting di yang Manawali dia kita sempat nasihatin kok, hati-hati. Ji, ente, iya, Ahong. Saya kan cuma jijik aja kalau mau dia. Iya, Ji. Tapi covid lagi tinggi nih. Nasihatin sama dia. Sebelumnya pernah ada keluhan gitu nggak sih, Pak, di lokasi syuting soal kondisinya? Nggak pernah, dia nggak pernah sakit. Itu banyak kan kita yang lalu. Nggak pernah sakit dia orang. Oh ini rasa gini, udah kasih ini minum ini gitu. Kayak kaget juga. Dokter kita kok dia yang ngedrop gitu. Resepnya banyak dia, penyembuh penyakit ini dia tahu. Pokoknya kita kurang ini Pak, minum ini tahu. Makanya dia nggak pernah sakit, nggak begitu sakit ngejrok 4 bulan nggak sehat-sehat. Tapi memang 4 bulan. Telepon terakhir dalam itu sih sebelum lebaran dia pulang masih sempat telepon. Nah, Ji mau izin ya Ji, ya sama-sama Ji. Gitu. Kamu sehat-sehat. Dia sempat bilang sehat dia. Berarti pas sebelum lebaran dalam kondisi sehat ya, Mbak ya? Sehat. Bisa berbicara juga normal ya saat itu? Bisa. Dropnya sendiri itu kapan ya, Mbak ya? Nah tadi ngomong sama istrinya bilangnya pas malam itu sore dropnya sakitnya enggak udah, terus dia bilang gampang bener meninggalnya dia. Berarti meninggal di rumah sakit? Di rumah sakit. Oh berarti dilarikan ke rumah sakitnya malam tadi ya saat drop gitu, Pak? Udah dirawat di rumah sakit? Oh emang udah dirawat. Berapa lama Sejak Pak? 4 bulan yang lalu itu dirawat di rumah sakit sampai ngedrop? Pokoknya sehat balik lagi. Kalau sehat terus ngedrop lagi di rumah balik. Berarti dalam 4 bulan itu pulang pergi. Jadi dokter juga di rumah sakit nggak sempat bawa ke ruang ICU, enggak, memang dibilang udah langsung. Mungkin orangnya baik kok dia, banyak bantu sama temen, orangnya peduli dia sama temen. Kondisi keluarga juga terlihat tegar ya, Mbak ya? Kondisi keluarga terlihat tegar. Pokoknya orangnya ya mudah-mudahan di semua Hatimah ya doain. Orangnya setahu Bu Haji selama berteman sama dia tuh orangnya baik. Kalau temen ada apa-apa support, bantu juga. Pokoknya baik dia. Pokoknya sama teman-teman juga
kalau dia lagi pegang duit juga jajan orang gitu. Suka traktir gitu ya. Dia orangnya baik, makanya dimakamin di Meruyung. Orang Meruyung banyak biasanya sama Ahong, banyak biasanya sama orang-orang Meruyung. Dia tinggal di sana juga. Dulu kan gudangnya ada di Meruyung memang, pabrik batakonya. Jadi dia orangnya baik Ahong. Saya dengar tadi di Meruyung. Jam berapa kira-kira? Katanya Kamu banyak nunggu keluarganya baik yang enggak. Apa sempat Sudah ada asyar. sempat berpesan gitu nggak Ko Ahong? Sempat berpesan gitu nggak untuk dimakamin? Apa keinginan keluarga Biora berarti? Tapi nggak tahu ya kalau ngomongin ke keluarga kita belum sampai sejauh itu ke keluarga. Cuma tadi nanya Bu Santi katanya dimakaminnya di Meruyung. Setahu Bu Haji memang di daerah Meruyung itu sama juga kampung dia lah. Soalnya gudang adanya di situ. Jadi orang-orang yang sedekatan gudangnya Ahong dekat sama Ahong. Berarti selama mendengar kabar ini teman-teman dari aktor lain bagaimana mungkin reaksinya? Nah, Bu Haji belum itu ya, tapi teman-teman Nancy juga pada bilang oh iya Nancy Kan kita udah share di grup. Jadi nggak sempat kita nongkrong satu-satu. Jadi mungkin Kita tahu ada kerjaan lagi kan. Ada yang luar kota juga kan. Saya dengar katanya Wodi lagi di Bali atau mana? syuting ya. Maksudnya dia Nah ini ada istrinya langsung. Nah ini istrinya Ahong. Sini. tadi beliau banyak yang Dekat dia sama orang-orang kampung situ. Karena kan di depan kita emang perumahan beliau, tapi udah habis, sekarang udah tinggal. Dulu pabrik memang di situ ya. Iya betul, di seberang. Bu, kalau boleh tahu sebelum ayahnya Ko Ahong meninggal dunia seperti apa sih Bu kronologinya di rumah sakit? Dia di rumah sakit 2 bulan ya. Udah 2 bulan. Iya. Pertamanya sih serangan jantung, terus kena paru-paru, terus stroke. Udah sempet pulang kok, udah sempet bolak-balik. Udah sempet sadar, udah sempet ngobrol-ngobrol sama cucu, main apa, udah sempet tiba-tiba muntah-muntah, balik lagi ke rumah sakit udah 2 minggu. Berarti 2 minggu lalu masuk rumah sakit ya Bu ya? Tapi penyebabnya karena stroke itu Bu atau Iya. Yang paling parah. Paling parahnya karena penyumbatan ya. Terus dia udah nggak bisa terima makanan tadi. Nggak sadarkan diri. Pertama kali memang tidak sadarkan diri, koma. Pertama kali dari pertamanya. itu sekitar Dirawat di ICU. sekitar bulan berapa komanya? Sekitar kapan Bu? Sebelum Lebaran, akhir Maret. Akhir Maret. Lalu sehat lagi pulang? Iya, dia udah 3 kali. Pertama serangan jantung pulang sembuh. Yang kedua paru-parunya kerendam air Pak sembuh. Tapi yang ketiganya stroke-nya ya lama gitu. Yang 2 minggu ini ya Bu? Yang 2 bulan. Oh 2 bulan. Sakitnya 2 bulan, kemudian dirawat di rumah sakitnya selama 2 minggu terakhir. Di rumah sakitnya dari pertama stroke udah di rumah sakit pulang. Rumah sakit. Jadi terakhir bolak-balik. Yang terakhir ini tapi 2 minggu ya Ibu ya? Dan sebelum memutuskan nafas terakhir mungkin ada keluhan atau seperti apa Bu? Kemarin Ngobrol sih nggak cuma kesakitan. ini kesakitan aja. Apa yang dikeluhkan Bu? Nggak bisa ngomong kan ada kakeknya, ada alat. Jadi nggak bisa ngomong. Kalau makan juga dari lewat. Iya, lewat selang. Meninggalnya di usia Sadar. Kalau dipanggil kita pegang tangannya dia sadar. Kupingnya benar. meninggalnya di usia berapa Ibu? 68. 68 tahun. Ibu tadi terakhir komunikasi sama Bu Ahong sendiri itu kapan Masih bisa Tadi malam komunikasi? jam 11 kita masih ke rumah sakit, cuman beliau tidur karena emang lagi kayaknya 2 hari yang lalu kan nggak bisa tidur, jadi dia sekarang lagi pas tidur ya, tapi kan tidur. Jadi jam 11 malam saya pulang, baru tadi pagi ke sana, selesai mandi, tiba-tiba melemah, udah. Sekitar jam berapa Bu? Respon ada? Tadi pagi jam 6. Jam pagi ya Bu? Bu, emang Kangko emang sosok yang nggak pernah mengeluh kah Bu soal sakit? Nggak pernah sakit, nggak pernah banyak resep gitu. Jadi sebelum sakit masih ke proyek, masih naik motor, masih kerja. Berarti si hidupnya juga menjaga banget Kesehatan. makannya, kesehatannya seperti apa Bu? Enggak. Karena nggak disiplin minum obat. Oh, gitu. Nggak disiplin.
Ada pesan dari Ko Ahong. Sebelum sakit Bu. Sebelum sakit memang pesan Pesan apa Bu? ya itu makanya minta dimakam di Buyung, terus semua kerjaannya tolong dikerjain, dikasih semua. Udah dia memang pesan. Akhirnya dari 2 minggu udah punya rasa-rasa bahwa mohon maaf lu kayak Dekat. Ya sudah. Saya sih nggak punya feeling yang sekarang. Pak Ahongnya sendiri Pak Ahongnya dari 3 bulan yang lalu dia bilang kalau saya ada apa-apa kamu ini di depan. Ada pesan buat anak-anak juga sekarang Bu? ini keinginan yang belum tercapai apa sih Bu? Bapak maksudnya kayaknya udah semua. Saya udah bilang tadi malam proyek kamu udah kelar semua, udah saya rapiin, udah beres semua. Tadi malam saya ngomongnya sama Bapak, udah tadi pagi nggak ada, mungkin karena dia mikirin kerjaannya, karena masih kerjaan masih dalam kerja. Iya, udah selesai. Saya baru ngomong tadi malam. sebagai sosok istri yang terus mendampingi, mungkin ketegarannya seperti apa sih Bu, juga menguatkan keluarga dan anak-anak mungkin seperti apa Bu? Maksudnya saya Iya. Dia selalu bersabar aja. Mas Bu, Ko Ahong meninggalkan berapa anak? 3 anak. Itu berapa? 5. Anak 3 mengganti Haji Ahong ya. Dimakamkannya sekitar Bandar Iya, makaman kapan Bu? Badasan di Meruyung Ibu. Di Meruyung ya. Kan kebetulan ada saudara sama adik lagi dari kota belum sampai. Yang di Medan sih nggak mungkin nggak. Karena kakak mau datang nggak kemana. Mungkin dulu sempat ngomong apa mungkin ke anak-anaknya atau pesan-pesan buat anak. Nggak ada apa-apa. Cuman udah dikasih aja yang ini buat kamu, yang ini buat kamu, semua udah dibagi. Udah rapi, udah dibikin semuanya. Yuk. Terima kasih Bu. Terima kasih turut berdoa. Selamat pagi menjelang siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di rumah duka dari Kasiman, yaitu pemeran Ko Ahong dari sinetron atau film Sidul Anak Sekolahan, di mana Kasiman atau Ko Ahong ini meninggal dunia pada hari Selasa 13 Juni 2023 tadi pagi. Dan saat ini jenazah berada di kediamannya di rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Terlihat sudah mulai ramai beberapa awak media yang mendatangi rumah duka, dan beberapa pelayat pun juga sudah ramai untuk berdatangan untuk mendoakan dari jenazah Ko Ahong. Kita lihat masuk ke dalam. Ini ya sosok Ko Ahong sama dengan Rano Karno. Saat ini jenazah Ko Ahong sedang dimandikan, dan rencananya siang atau sore ini langsung dimakamkan di dekat rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.
Menurut informasi yang dihimpun tim Warta Kota, Ko Ahong meninggal dunia setelah 3 bulan tidak sadarkan diri karena sakit yang diidapnya. Hal itu pun diterima dari keterangan Rano Karno selaku sahabat dari Ko Ahong yang tadi pagi sempat melakukan live Instagram yang mengumumkan kalau Ko Ahong meninggal dunia karena sakit dan sempat tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Dan dia kumpulan foto dari Ko Ahong dan juga pemain dari sinetron Sidul Anak Sekolah. Terima kasih sudah saksikan video ini dan jangan lupa ikuti terus pemberitaan mengenai meninggalnya Ko Ahong di wartakotalive.com. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Grid, saat ini saya berada di rumah duka kediaman Ko Ahong, salah satu pemain dari Sidul Anak Sekolahan. Diketahui bahwa Ko Ahong meninggal dunia pada Selasa 13 Juni 2023. Saat ini jenazah Ko Ahong masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Terlihat para pelayat dan keluarga berkumpul untuk mendoakan Ko Ahong. Itu tuh Dewi. Ya, seperti diketahui kabar meninggalnya Ko Ahong pertama kali dikabarkan melalui akun Instagram
gue hilang. Saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Rencananya jenazah Koahong akan dimakamkan sekitar ba'da asar. Bisa, boleh. Nih, ini yang lagi meluk tamu. Ya, sobat. Di sini terlihat istri dari Koahong sedang menyambut pelayat yang mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Koahong. Terlihat istri Koahong tampak tegar. Ini disiapkan keranda untuk Koahong yang kabarnya akan dimakamkan ba'da asar nanti. Ya, terlihat para pelayat sedang mendoakan Koahong yang meninggal pada pagi tadi. Ya, jenazah Koahong akan dimandikan.
Di-clear dulu apa mau di-clear? Pakai filter, pakai filter. Di-clear dulu kali. Foto dulu kok, foto dulu boleh. Ya, Nah, tahan 1, 2, 3. po kirian dikit po, Boleh mukanya sini, po. Po. Foto Nah, dulu, po Po. kirian dikit po. Ya, Tengah cakep. lagi, Nah, tengah lagi. mic-nya dong, mic-nya. Oke, sip, sip, sip. Ya, Oke, yuk, yuk, mulai yuk, yuk. yuk. Ini di sini loh nggak nutupin muka. Nah, Iya, Po. Ya sungguh kaget nggak kaget. Kagetnya mah kaget juga, tapi rasa nggak kagetnya memang tahu bahwa Aung udah sakit. Boleh diceritain sakitnya mungkin sejak Riwayat kapan, sakitnya. dirawatnya sejak kapan gitu? Dia sakit kalau nggak salah dia udah 4 bulan, hampir 4 bulanan dia sakit. Dia sempat pulang sehat di rumah, beberapa lagi bulan. Sakitnya apa, Pak? Sakitnya apa ya? Katanya cuma tanya sama istrinya bisa anak lagi sakit, banyak penyakitnya, ada jantung juga, ada diabetes juga, pokoknya dia bilang banyak lah penyakitnya sama itu. Sempat ngejenguk Mbak waktu pas lagi sakit po. Nah pas dia di rumah sakit kebenaran kita lagi punya gawean. Oh ya, oke. Oh iya. Kan kalau syuting berkaitan sama orang banyak nggak bisa ditinggal. Waktu syuting Wali dia sempat ngasih kita kayak gini, hati-hati ya COVID lagi rame. Sempat nasihatin dia. Karena saya sebenarnya nggak tahu, ini kalau cek rumah sakit kan kok saya sempat telepon beliau sebelum kabar beliau sakit 4 bulan kabarnya sakit, kok kayaknya saya gini deh, kok saya nggak merasa udah ntar makan bawang putih aja, makan bawang putih memang sehari apa yang dia ikutin saya lakuin. Resep dari dia ya, resepnya banyak dia emang. Banyak kasih support ke kita, hati-hati jaga kesehatan gini. Saya kaget juga, dia dokter kita, dianya ngedrop gitu. dalam artian Nggak pernah dengar Ahong sakit, kita selama bergaul di syuting pun nggak pernah dengar dia sakit. dalam artian berarti Ko Ahong itu sosok yang menjaga kesehatan gitu ya, Ko ya? Bukan benar. Kalau nasihatin kita juga. Memang waktu di syuting di Yaman Awali dia kita sempat nasihatin aku hati-hati. Ji, ente, iya, Ahong. Saya kan cuma jijik aja kalau manusia. Iya Ji, tapi COVID lagi tinggi nih. Nasihatin sama dia. Sebelumnya pernah ada keluhan gitu nggak sih Pak di lokasi syuting soal kondisinya? Nggak pernah, dia nggak pernah sakit. Justru banyakan kita yang lalu, Nggak pernah sakit dia orang. oh ini rasa gini udah kasih ini minum ini gitu, kayak kaget juga dokter kita kok dia yang ngedrop gitu. Resepnya banyak ya, penyembuhan penyakit ini dia tahu. Pokoknya kita kurang ini Pak minum ini tahu. Makanya dia nggak pernah sakit, nggak begitu sakit ngejrop 4 bulan nggak sehat-sehat. Tapi memang 4 bulan. Telepon terakhir dalam itu sih sebelum lebaran dia pulang masih sempat telepon. Bilang izin waktu izin ya Ji, apa dikatain ya sama-sama Ji. Gitu. Kamu sehat-sehat. Dia sempat bilang sehat dia. Berarti pas sebelum lebaran dalam kondisi sehat ya, Ko ya? Sehat. Bisa berbicara juga normal ya saat itu. Bisa. Dropnya sendiri itu kapan ya, Po ya? Nah tadi ngomong sama istrinya bilangnya pas malam itu sore dropnya sakitnya enggak udah, terus dia bilang gampang bener meninggalnya dia. Berarti meninggal di rumah sakit? Di rumah sakit. Oh berarti dilarikan ke rumah sakitnya malam tadi ya saat drop gitu, Pak? Udah dirawat di rumah sakit? Oh emang udah dirawat. Berapa lama Po? 4 bulan yang lalu itu dirawat di rumah sakit sampai ngedrop? Pokoknya sehat balik lagi. Kalau sehat terus ngedrop lagi di rumah balik. Berarti dalam 4 bulan itu pulang pergi. Jadi dokter juga di rumah sakit nggak sempat bawa ke ruang ICU, enggak, memang dia bilang udah langsung. Mungkin orang baik kok dia, banyak bantu sama teman, orangnya peduli dia sama teman. Kondisi keluarga juga terlihat tegar ya, Po ya? Kondisi keluarga terlihat tegar. Pokoknya orangnya ya mudah-mudahan di semua hati ya doain. Orangnya setahu Bu Haji selama berteman sama dia tuh orangnya baik. Kalau temen ada apa-apa support, bantu juga. Pokoknya baik dia. Pokoknya sama teman-teman juga kalau dia lagi
pegang duit juga jajan orang gitu. Suka traktir gitu ya. Dia orangnya baik, makanya di makam yang di Meruyung orang Meruyung banyak biasanya sama Ahong, banyak biasanya sama orang-orang Meruyung. Dia tinggal di sana juga, dulu kan gudangnya ada di Meruyung emang, pabrik batakonya. Jadi dia orangnya baik Ahong. Saya dengar tadi di Meruyung. Jam berapa kira-kira? Katanya Karena banyak nunggu keluarganya banyak yang belum datang. Apa sempat Sudah ada asyar. sempat berpesan gitu nggak Ko Ahong? Sempat berpesan gitu nggak untuk dimakamin? Apa? Oh, keinginan keluarga Biora berarti. Tapi nggak tahu ya kalau ngomongin ke keluarga kita belum sampai sejauh itu ke keluarga. Cuma tadi nanya Bu Santi katanya dimakaminnya di Meruyung. Setahu Bu Haji memang di daerah Meruyung itu sama juga kampung dia lah. Soalnya gudang adanya di situ. Jadi orang-orang yang sedekatan gudangnya Ahong dekat sama Ahong. Berarti selama mendengar kabar ketika ini teman-teman dari aktor lain bagaimana mungkin? Nah, lagi belum itu ya, tapi telepon-teleponan sih juga pada bilang oh iya nanti Kemarin kita udah share di grup. udah bisa di grup, jadi nggak susah kita ngomong satu-satu. Jadi mungkin Udah tahu sih ya. Ada punya kerjaan lagi kan. Ada yang luar kota juga kan. Saya dengar katanya Wodi lagi di Bali atau mana? syuting ya. Maksudnya juga. Nah ini sini ini ada istrinya langsung. Nah ini istrinya Ahong. Sini. Mbak aja, Bu aja yang Tadi beliau banyak yang Saya di Meruyung. dekat dia sama orang-orang kampung situ. Karena kan di depan kita emang perumahan beliau, tapi udah habis, sekarang udah tinggal. Dulu pabrik memang di situ ya. Iya betul, di seberang. Bu, kalau boleh tahu sebelum akhirnya Ko Ahong meninggal dunia seperti apa sih Bu kronologinya di rumah sakit? Beliau di rumah sakit 2 bulan ya. Udah 2 bulan. Ya. Pertamanya sih serangan jantung, terus kena paru-paru, terus stroke. Udah sempet pulang kok, udah sempet Bolak-balik. udah sempet sadar, udah sempet ngobrol-ngobrol sama cucu, main apa, udah sempet tiba-tiba muntah-muntah, balik lagi ke rumah sakit udah 2 minggu. Oh, berarti 2 minggu lalu masuk rumah sakit ya Bu ya? Tapi penyebabnya karena stroke itu Bu atau Iya. Yang paling Karena, parah. paling parahnya karena penyumbatan ya. Terus dia udah nggak bisa terima makanan lagi. Nggak sadarkan diri. Pertama kali memang tidak sadarkan diri, koma. Pertama kali dari pertama ya. Pertamanya itu sekitar dirawat di ICU. sekitar bulan berapa komanya? Sekitar kapan Bu? Sebelum lebaran, akhir Maret. Akhir Maret. Lalu sehat lagi pulang. Iya, dia udah 3 kali. Pertama serangan jantung pulang sembuh. Yang kedua paru-parunya kerendam air Pak sembuh. Tapi yang ketiganya stroke-nya ya lama gitu. Yang 2 minggu ini ya Bu? Yang 2 bulan. Oh 2 bulan. Sakitnya 2 bulan, kemudian dirawat di rumah sakitnya selama 2 minggu terakhir. Di rumah sakitnya dari pertama stroke udah di rumah sakit pulang. Rumah sakit. Jadi terakhir bolak-balik. Yang terakhir ini tapi 2 minggu ya Ibu ya? Dan sebelum memutuskan nafas terakhir mungkin ada keluhan atau seperti apa Bu? Kemarin Ngobrol sih nggak cuma kesakitan. ini kesakitan aja. Apa yang dikeluhkan Bu? Nggak bisa ngomong kan ada kakeknya, ada alat. Jadi nggak bisa ngomong. Kalau makan juga dari lewat Iya, lewat selang. meninggalnya di usia Sadar kalau dipanggil kita pegang tangannya dia sadar. Kupingnya meninggalnya di usia berapa Ibu? 68. 68 tahun. Masih bisa Tadi malam komunikasi? jam 11 kita masih di rumah sakit, cuman beliau tidur karena emang lagi kayaknya 2 hari yang lalu kan nggak bisa tidur, jadi dia sekarang pas tidur ya, kita pikirkan tidur. Jadi jam 11 malam saya pulang, baru tadi pagi ke sana, selesai mandi, tiba-tiba melemah, udah. Sekitar jam berapa Bu? Respon ada? Tadi pagi jam 6. Jam pagi ya Bu? Bu, emang Kang kok emang sosok yang nggak pernah mengeluh kah Bu soal sakit? Nggak pernah sakit, banyak resep gitu. Jadi sebelum sakit masih ke proyek, masih naik motor, masih kerja. Berarti si ibunya juga menjaga banget makannya kan, kesehatannya seperti apa Bu? Enggak. Karena nggak disiplin minum obat. Oh, Nggak disiplin. Terakhir mungkin dari semalam itu
Ada pesan dari Ko Ahong. Sebelum sakit Bu. Sebelum sakit memang pesan Pesan apa Bu? ya itu makanya minta dimakan duyung, terus semua kerjaannya tolong dikerjain, dikasih semua. Udah dia memang pesan. Artinya dari 2 minggu udah punya rasa-rasa bahwa mohon maaf ini kayak Dekat. Iya, sudah. Saya sih nggak punya feeling yang sekarang. Pak Ahongnya sendiri. Pak Ahongnya dari 3 bulan yang lalu dia bilang kalau saya ada apa-apa kamu ini di depan. Ada pesan buat Tapi di usia anak-anak juga, sekarang Bu? ini keinginan yang belum tercapai apa sih, Bu? Bapak maksudnya kayaknya udah semua. Saya udah bilang tadi malam proyek kamu udah kelar semua, udah saya rapiin, udah beres semua. Tadi malam saya ngomongnya sama Bapak, udah tadi pagi nggak ada, mungkin karena dia mikirin kerjaannya, karena masih kerjaan masih dalam pekerjaan. Iya udah selesai, saya baru ngomong tadi malam. Sebagai sosok istri yang terus mendampingi, mungkin ketegarannya seperti apa sih Bu, juga menguatkan keluarga dan anak-anak mungkin seperti apa Bu? Maksudnya saya Iya. Ya selalu bersabar aja. Mas Bu, Ko Ahong meninggalkan berapa anak? 3 anak. Itu berapa? 5 anak juga mengganti Haji Ahong ya. Dimakamkannya sekitar Iya, makaman kapan Bu? Badasar di Meruyung Ibu. Meruyung ya. Kan kebetulan ada saudara sama adik lagi dari kota belum sampai. Oh. Yang di Medan sih nggak mungkin karena kakak mau datang nggak mungkin. Mungkin dulu sempat ngomong apa ke anak-anaknya atau pesan-pesan buat anak. Nggak ada apa-apa. Cuman udah dikasih aja yang ini buat kamu, yang ini buat kamu, semua udah udah rapi, udah dibikin semuanya. Yuk. Terima kasih Bu. Terima kasih turut berdoa. Selamat pagi menjelang siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di rumah duka dari Kasiman, yaitu pemeran Ko Ahong dari sinetron atau film Si Dulu Anak Sekolahan, di mana Kasiman atau Ko Ahong ini meninggal dunia pada hari Selasa 13 Juni 2023 tadi pagi. Dan saat ini jenazah berada di kediamannya di rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Terlihat sudah mulai ramai beberapa awak media yang mendatangi rumah duka, dan beberapa pelayat pun juga sudah ramai untuk berdatangan untuk mendoakan dari jenazah Ko Ahong. Kita lihat masuk ke dalam. Ini dia sosok Ko Ahong bersama dengan Rano Karno. Dan saat ini jenazah Ko Ahong sedang dimandikan, dan rencananya siang atau sore ini langsung dimakamkan di dekat rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.
Menurut informasi yang dihimpun tim Warta Kota, Ko Ahong meninggal dunia setelah 3 bulan tidak sadarkan diri karena sakit yang diidapnya. Hal itu pun diterima dari keterangan Rano Karno selaku sahabat dari Ko Ahong yang tadi pagi sempat melakukan live Instagram yang mengumumkan kalau Ko Ahong meninggal dunia karena sakit dan sempat tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Inilah dia kumpulan foto dari Ko Ahong dan juga pemain dari sinetron Sidul Anak Sekolah. Terima kasih sudah saksikan video ini dan jangan lupa ikuti terus pemberitaan mengenai meninggalnya Ko Ahong di wartakotalive.com. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cerit, saat ini saya berada di rumah duka kediaman Ko Ahong, salah satu pemain dari Sidul Anak Sekolahan. Diketahui bahwa Ko Ahong meninggal dunia pada Selasa 13 Juni 2023. Saat ini jenazah Ko Ahong masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Terlihat para pelayat dan keluarga berkumpul untuk mendoakan Ko Ahong.
masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Rencananya jenazah Koahong akan dimakamkan sekitar ba'da asar. Bisa, boleh. Nih, ini yang lagi meluk tangan. Ya, sobat. Di sini terlihat istri dari Koahong sedang menyambut pelayat yang mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Koahong. Terlihat istri Koahong tampak tegar. Ini disiapkan keranda untuk Koahong yang kabarnya akan dimakamkan ba'da asar nanti. Ya, terlihat para pelayat sedang mendoakan Koahong yang meninggal pada pagi tadi. Ya, jenazah Koahong akan dimandikan. Mangga, Pak.
Di-clear dulu apa mau di-clear? Pakai filter, pakai filter. Di-clear dulu kali. Foto dulu kok, foto dulu boleh. Ya, Nah, tahan 1, 2, 3. po kirian dikit po, Boleh mukanya sini, po. Po. Foto Nah, dulu, po Po. kirian dikit po. Ya, Tengah cakep. lagi, Nah, tengah lagi. mic-nya dong, mic-nya. Nah. Oke, sip, sip, sip. Ya, Oke, yuk, yuk, mulai yuk, yuk. yuk. Ini di sini lo nggak nutupin muka. Nah, Iya, Po. Ya sungguh kaget nggak kaget. Kagetnya mah kaget juga, tapi rasa nggak kagetnya memang tahu bahwa Aung udah sakit. Boleh diceritain sakitnya mungkin sejak Riwayat kapan, sakitnya. dirawatnya sejak kapan gitu? Dia sakit kalau nggak salah udah 4 bulan, udah 4 bulanan dia sakit. Dia sempat pulang sehat di rumah, drop lagi bulan. Sakitnya apa, Mbak? Sakitnya apa ya? Katanya cuma nanya sama istrinya bisa lagi sakit, banyak penyakitnya, ada jantung juga, ada diabetes juga, pokoknya dibilang banyak lah penyakitnya sama itu. Sempat ngejenguk, Mbak, waktu pas lagi sakit po. Nah pas dia di rumah sakit sebenarnya kita lagi punya gawean. Oh ya, oke. Oh iya. Kan kalau syuting berkaitan sama orang banyak nggak bisa ditinggal. Waktu syuting Wali dia sempat ngasih kita kayak gini, hati-hati ya COVID lagi rame. Sempat nasihatin dia. Karena saya sebenarnya nggak tahu, ini kalau cek rumah sakit kan kok saya sempat telepon beliau sebelum kabar beliau sakit 4 bulan kabarnya sakit, kok kayaknya saya gini deh, kok saya nggak merasa udah benar makan bawang putih aja, makan bawang putih memang sehari apa yang dia ikutin saya lakuin. Resep dari dia ya, resepnya banyak dia emang. Banyak kasih support ke kita, hati-hati jaga kesehatan gini. Saya kaget juga, dia dokter kita, dianya ngedrop gitu. dalam artian Nggak pernah dengar Ahong sakit, kita selama bergaul di syuting pun nggak pernah dengar dia sakit. dalam artian berarti Ko Ahong itu sosok yang menjaga kesehatan gitu ya, Po ya? Kalau nasihatin kita juga, memang waktu syuting di yang mana Wali dia kita sempat nasihatin aku hati-hati, Ji ente iya Ahong. Saya kan cuma Ji aja kalau manggil dia, iya Ji, tapi COVID lagi tinggi nih, nasihatin sama dia. Sebelumnya pernah ada keluhan gitu nggak sih, Pak, di lokasi syuting soal kondisinya? Nggak pernah, dia nggak pernah sakit. Kebanyakan kita ya kalau Nggak pernah sakit dia orang. oh ini rasa gini udah kasih ini gitu, kayak kaget juga dokter kita kok dia yang ngedrop gitu. Resepnya banyak dia, penyembuhan penyakit ini dia tahu, pokoknya kita kurang ini Pak minum ini tahu. Makanya dia nggak pernah sakit, nggak begitu sakit ngedrop 4 bulan nggak sehat-sehat. Tapi memang 4 bulan. Telepon terakhir dalam itu sih sebelum lebaran dia pulang masih sempat telepon. Nah izin waktu izin ya Ji, ya sama-sama Ji, gitu. Kamu sehat-sehat, dia sempat bilang sehat dia. Berarti pas sebelum lebaran dalam kondisi sehat ya, Mbak ya? Sehat. Bisa berbicara juga normal ya saat itu? Bisa. Dropnya sendiri itu kapan ya, Mbak ya? Nah tadi ngomong sama istrinya bilangnya pas malam itu sore dropnya sakitnya enggak udah, terus dia bilang gampang bener meninggalnya dia. Berarti meninggal di rumah sakit? Di rumah sakit. Oh berarti dilarikan ke rumah sakitnya malam tadi ya saat drop gitu, Mbak? Udah dirawat di rumah sakit? Oh emang udah Udah dirawat. berapa lama, Sejak Po? 4 bulan yang lalu itu dirawat di rumah sakit sampai ngedrop? Pokoknya sehat balik lagi. Kalau sehat terus ngedrop lagi di rumah balik. Berarti dalam 4 bulan itu pulang pergi. Jadi dokter juga di rumah sakit nggak sempat bawa ke ruang ICU, enggak, memang dia bilang udah langsung. Mungkin orang baik kok dia, banyak bantu sama temen, orangnya peduli dia sama temen. Kondisi keluarga juga terlihat tegar ya, Mbak ya? Kondisi keluarga terlihat tegar. Pokoknya orangnya ya mudah-mudahan di semua Hatimah ya doain. Orangnya setahu Bu Haji selama berteman sama dia tuh orangnya baik. Kalau temen ada apa-apa support, bantu juga, pokoknya baik deh. Pokoknya sama teman-teman juga kalau dia lagi
pegang duit juga jajan orang gitu. Suka traktir gitu ya. Dia orangnya baik, makanya dimakamin di Meruyung nih. Orang Meruyung banyak biasanya sama Ahong, banyak biasanya sama orang-orang Meruyung. Dia tinggal di sana juga. Dulu kan gudangnya ada di Meruyung memang, pabrik batakonya. Jadi dia orangnya baik Ahong. Saya dengar tadi di Meruyung. Jam berapa kira-kira? Katanya Karena banyak nunggu keluarganya banyak yang datang. Apa sempat Sudah ada asyar. sempat berpesan gitu nggak Ko Ahong? Sempat berpesan gitu nggak untuk dimakamin? Apa? Oh, keinginan keluarga Biore berarti. Tapi nggak tahu ya kalau ngomongin ke keluarga kita belum sampai jauh itu ke keluarga. Cuma tadi nanya Bu Santi katanya dimakaminnya di mana. Setahu Bu Haji memang di daerah Meruyung itu sama juga kampung dia lah. Soalnya gudang adanya di situ. Jadi orang-orang yang sedekatan gudangnya Ahong dekat sama Ahong. Berarti mungkin selama mendengar kabar ketika ini teman-teman dari aktor lain bagaimana mungkin Nah, Bu Haji belum itu ya, tapi telepon-teleponan sih juga pada bilang oh iya nanti pemain kita udah share di grup. udah bisa di grup, jadi nggak cepat kita nongkrong satu-satu. Jadi mungkin Kita tahu sih ada punya kerjaan lagi kan. Ada yang luar kota juga kan. Saya dengar katanya Modi lagi di Bali atau mana? syuting ya. Maksudnya juga. Nah ini sini ada istrinya langsung. Nah ini istrinya aku sini. Mbak aja, Bu aja. Tadi beliau banyak yang Dekat dia sama orang-orang kampung situ. Karena kan di depan kita emang perumahan beliau, tapi udah habis, sekarang udah tinggal. Dulu pabrik memang di situ ya. Iya betul, di seberang. Bu, kalau boleh tahu sebelum akhirnya Ko Ahong meninggal dunia seperti apa sih Bu kronologinya di rumah sakit? Beliau di rumah sakit 2 bulan ya. Udah 2 bulan. Ya. Pertamanya sih serangan jantung, terus kena paru-paru, terus stroke. Udah sempet pulang kok, udah sempet bolak-balik. Udah sempet sadar, udah sempet ngobrol-ngobrol sama cucu, main apa, udah sempet tiba-tiba muntah-muntah, balik lagi ke rumah sakit udah 2 minggu. Oh, berarti 2 minggu lalu masuk rumah sakit ya Bu ya? Tapi penyebabnya karena stroke itu Bu atau Iya. Yang paling parah. Paling parahnya karena penyumbatan ya. Terus dia udah nggak bisa terima makanan lagi. Nggak sadarkan diri. Pertama kali memang tidak sadarkan diri, koma. Pertama kali dari pertama ya. Pertamanya. Itu sekitar dirawat di ICU. Sekitar bulan berapa komanya? Sekitar kapan Bu? Sebelum lebaran, akhir Maret. Akhir Maret. Lalu sehat lagi pulang? Iya. Dia udah 3 kali. Pertama serangan jantung pulang sembuh. Yang kedua paru-parunya kerendam air Pak sembuh. Tapi yang ketiganya stroke-nya ya lama gitu. Yang 2 minggu ini ya Pak? Yang 2 bulan. Oh 2 bulan. Sakitnya 2 bulan, kemudian dirawat di rumah sakitnya selama 2 minggu terakhir. Di rumah sakitnya dari pertama stroke udah di rumah sakit pulang. Jadi terakhir bolak-balik. Yang terakhir ini tapi 2 minggu ya Ibu ya? Dan sebelum menguruskan nafas terakhir mungkin ada keluhan atau seperti apa Bu kemarin? Ngobrol sih nggak cuma kesakitan. Ini kesakitan aja. Apa yang dikeluhkan Bu? Nggak bisa ngomong kan ada kakeknya, ada alat. Jadi nggak bisa ngomong. Kalau makan juga dari lewat. Iya, lewat selang. Meninggalnya di usia. Sadar. Kalau dipanggil kita pegang tangannya dia sadar. Kupingnya. Meninggalnya di usia berapa itu? 68. 68 tahun. Masih bisa Tadi malam komunikasi? jam 11 kita masih di rumah sakit, cuman beliau tidur karena emang lagi kayaknya 2 hari yang lalu kan nggak bisa tidur, jadi dia sekarang pas tidur ya, kita pikir kan tidur. Jadi jam 11 malam saya pulang, baru tadi pagi ke sana, selesai mandi, tiba-tiba melemah, udah. Sekitar jam berapa Bu? Respon ada? Tadi pagi jam 6. Jam pagi ya Bu? Bu, emang Kangko emang sosok yang nggak pernah mengeluh kah Bu soal sakit? Nggak pernah sakit, banyak resep gitu. Di sebelum sakit masih ke proyek, masih naik motor, masih kerja. Berarti si hidupnya juga menjaga banget Kesehatan. kesehatannya seperti apa Bu? Enggak. Karena nggak disiplin minum obat. Oh, gitu. Nggak disiplin.
Ada pesan dari Ko Ahong? Sebelum sakit Bu. Sebelum sakit memang pesan Pesan apa Bu? ya itu makanya minta dimakamkan duyung, terus semua kerjaannya tolong dikerjain, dikasih semua. Udah dia memang pesan. Aku ini dari 2 minggu udah punya rasa-rasa bahwa mohon maaf kayak Dekat. Iya, sudah. Saya sih nggak punya feeling yang sekarang. Pak Ahongnya sendiri Pak Ahongnya dari 3 bulan yang lalu dia bilang kalau saya ada apa-apa kamu ini gitu. Ada pesan buat Tapi di anak-anak usia juga sekarang Bu? ini keinginan yang belum tercapai apa sih Bu? Bapak maksudnya kayaknya udah semua. Saya udah bilang tadi malam proyek kamu udah kelar semua, udah saya rapiin, udah beres semua. Tadi malam saya ngomongnya sama Bapak, udah tadi pagi nggak ada, mungkin karena dia mikirin kerjaannya, karena masih kerjaan masih dalam pekerjaan. Iya, udah selesai. Saya baru ngomong tadi malam. sebagai sosok istri yang terus mendampingi, mungkin ketegarannya seperti apa sih Bu, juga menguatkan keluarga dan anak-anak mungkin seperti apa Bu? Maksudnya saya Iya. dia selalu bersabar aja. Mas Bu, Ko Ahong meninggalkan berapa anak? 3 anak. Itu berapa? 5. Diganti Haji Ahong ya. Dimakamkannya sekitar pada Iya, makaman kapan Bu? Badasar di Meruyung ya Bu? Meruyung ya. Kan kebetulan ada saudara sama adik lagi dari kota belum sampai. Oh. Yang di Medan sih nggak mungkin karena kakak mau datang nggak mungkin. Mungkin dulu sempat ngomong apa ke anak-anaknya atau pesan-pesan buat anak. Nggak ada apa-apa. Cuman udah dikasih aja yang ini buat kamu, yang ini buat kamu, semua udah udah rapi, udah dibikin semuanya. Yuk. Terima kasih Bu. Ibu makasih turut berdoa. Selamat pagi menjelang siang Sobat WK. Saat ini saya sedang berada di rumah duka dari Kasiman, yaitu pemeran Ko Ahong dari sinetron atau film Sidul Anak Sekolahan, di mana Kasiman atau Ko Ahong ini meninggal dunia pada hari Selasa 13 Juni 2023 tadi pagi. Dan saat ini jenazah berada di kediamannya di rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Terlihat sudah mulai ramai beberapa awak media yang mendatangi rumah duka, dan beberapa pelayat pun juga sudah ramai untuk berdatangan untuk mendoakan dari jenazah Ko Ahong. Kita lihat masuk ke dalam. Ini dia sosok Ko Ahong sama dengan Rano Karno. Saat ini jenazah Ko Ahong sedang dimandikan, dan rencananya siang atau sore ini langsung dimakamkan di dekat rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.
Menurut informasi yang dihimpun tim Warta Kota, Ko Ahong meninggal dunia setelah 3 bulan tidak sadarkan diri karena sakit yang diidapnya. Hal itu pun diterima dari keterangan Rano Karno selaku sahabat dari Ko Ahong yang tadi pagi sempat melakukan live Instagram yang mengumumkan kalau Ko Ahong meninggal dunia karena sakit dan sempat tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Dan dia kumpulan foto dari Ko Ahong dan juga pemain dari sinetron Sidul Anak Sekolah. Terima kasih sudah saksikan video ini dan jangan lupa ikuti terus pemberitaan mengenai meninggalnya Ko Ahong di wartakotalive.com. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Grid, saat ini saya berada di rumah duka kediaman Ko Ahong, salah satu pemain dari Sidul Anak Sekolahan. Diketahui bahwa Ko Ahong meninggal dunia pada Selasa 13 Juni 2023. Saat ini jenazah Ko Ahong masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Terlihat para pelayat dan keluarga berkumpul untuk mendoakan Ko Ahong.
Gue hilang. Saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Cinere, Depok. Rencananya jenazah Koahong akan dimakamkan sekitar ba'da asar. Bisa? Boleh. Nih, ini yang lagi meluk tangan. Ya, sobat. Di sini terlihat istri dari Koahong sedang menyambut pelayat yang mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Koahong. Terlihat istri Koahong tampak tegar. Ini disiapkan keranda untuk Koahong yang kabarnya akan dimakamkan ba'da asar nanti. Ya, terlihat para pelayat sedang mendoakan Koahong yang meninggal pada pagi tadi. Ya, jenazah Koahong akan dimandikan.
Di-clear dulu apa mau di-clear? Pakai filter, pakai filter. Di-clear dulu kali. Foto dulu kok, foto dulu boleh. Nah, Ya, tahan 1, 2, 3. Pok kirian dikit, Pok, Boleh mukanya, sini, Pok. Pok. Foto Nah, dulu, Pok kirian Pok. dikit, Pok. Ya, Tengah cakep. lagi, Nah, tengah lagi. mic-nya dong, mic-nya. Oke, sip, sip, sip. Ya, Oke, yuk, mulai yuk. Ini di sini lo nggak nutupin muka. Nah, Iya, Pok. Ya sungguh kaget nggak kaget. Kagetnya mah kaget juga, tapi rasa nggak kagetnya memang tahu bahwa Aung udah sakit. Boleh diceritain sakitnya mungkin sejak Riwayat kapan, sakitnya. dirawatnya sejak kapan gitu? Dia sakit kalau nggak salah itu udah 4 bulan, hampir 4 bulanan dia sakit. Dia sempat pulang sehat di rumah, drop lagi bulan. Sakitnya apa, Pak? Sakitnya apa ya? Katanya cuma tanya sama istrinya, bisa anak lagi sakit. Banyak penyakitnya, ada jantung juga, ada diabetes juga. Pokoknya dibilang banyak lah penyakitnya sama itu. Sempat ngejenguk, Mbak, waktu pas lagi sakit, Pok. Nah, pas dia di rumah sakit sebenarnya kita lagi punya gawean. Oh, ya, Lagi oke. syuting. Oh, iya. Kan kalau syuting berkaitan sama orang banyak nggak bisa ditinggal. Waktu syuting Wali dia sempat ngasih kita ke gini, hati-hati ya, COVID lagi rame gitu. Sempat nasihatin dia. Karena saya sebenarnya nggak tahu, ini kalau cek rumah sakit kan kok saya sempat telepon beliau sebelum kabar beliau sakit 4 bulan, kabarnya sakit, kok kayaknya saya gini deh, kok saya nggak merasa udah ntar makan bawang putih aja, makan bawang putih. Memang sehari apa yang dia ingin saya lakuin. Resep dari dia ya. Resepnya banyak dia emang. banyak kasih support ke kita, hati-hati jaga kesehatan kayak gini. Saya kaget juga, dia dokter kita, dianya ngedrop gitu. dalam artian Nggak pernah dengar Ahong sakit. Kita selama bergaul di syuting pun nggak pernah dengar dia sakit. berarti Ko Ahong itu sosok yang menjaga kesehatan gitu ya, Ko ya? Nasihatin kita juga. Memang waktu di syuting di yang mana Wali, dia kita sempat nasihatin kok, hati-hati. Ente, iya, Ahong. Saya kan cuma jijik aja kalau manggil dia. Iya, Ji. Berarti COVID lagi tinggi nih. Nasihatin sama dia. Sebelumnya pernah ada keluhan gitu nggak sih, Pak, di lokasi syuting soal kondisinya? Nggak pernah, dia nggak pernah sakit. Justru banyakan kita yang lalu, Nggak pernah sakit dia orang. kok ini rasa gini, udah kasih ini minum ini gitu. Kayak kaget juga, dokter kita kok dia yang ngedrop gitu. Resepnya banyak dia, penyembuhan penyakit ini dia tahu. Pokoknya kita kurang ini, Pak, minum ini tahu. Makanya dia nggak pernah sakit, nggak begitu sakit ngejebak 4 bulan nggak sehat-sehat. Tapi memang 4 bulan. Telepon terakhir dalam itu sih sebelum lebaran dia pulang masih sempat telepon. Nah, izin waktu izin ya Ji, iya sama-sama Ji gitu. Kamu sehat-sehat, dia sempat bilang sehat dia. Berarti pas sebelum lebaran dalam kondisi sehat ya, Mbak ya? Sehat. Bisa berbicara juga normal ya saat itu? Bisa. Dropnya sendiri itu kapan ya, Mbak ya? Nah tadi ngomong sama istrinya, bilangnya pas malam itu sore, dropnya sakitnya udah, terus dia bilang gampang bener meninggalnya dia. Berarti meninggal di rumah sakit? Di rumah sakit. Oh, berarti dilarikan ke rumah sakitnya malam tadi ya saat drop gitu, Mbak? Udah dirawat di rumah sakit? Oh, emang udah dirawat. Berapa lama, Pak? 4 bulan yang lalu itu dirawat di rumah sakit sampai ngedrop? Dia sehat balik lagi. Kalau sehat terus ngedrop lagi di rumah balik. Berarti dalam 4 bulan itu pulang pergi. Jadi dokter juga di rumah sakit nggak sempat bawa ke ruang ICU, enggak, memang dibilang udah langsung. Mungkin orang baik kok dia, banyak bantu sama temen, orangnya peduli dia sama temen. Kondisi keluarga juga terlihat tegar ya, Mbak ya? Kondisi keluarga terlihat tegar. Pokoknya orangnya ya mudah-mudahan di semua hati ya doain. Orangnya setahu gua aja selama berteman sama dia tuh orangnya baik. Kalau temen ada apa-apa support, bantu juga, pokoknya baik dia. Makanya sama teman-teman juga
kalau dia lagi pegang duit juga jajan barang gitu. Suka traktir gitu ya. Dia orangnya baik, makanya dimakamin di Meruyung nih. Orang Meruyung banyak biasanya sama Ahong, banyak biasanya sama orang-orang Meruyung. Dia tinggal di sana juga. Dulu kan gudangnya ada di Meruyung emang, pabrik batakonya. Jadi dia orangnya baik Ahong. Saya dengar tadi di Meruyung. Jam berapa kira-kira? Katanya Kamu banyak tunggu keluarganya baik yang enggak. Apa sempat Sudah ada asar. sempat berpesan gitu nggak Ko Ahong? Sempat berpesan gitu nggak untuk dimakamin? Apa? Oh, keinginan keluarga pure berarti. Tapi nggak tahu ya kalau ngomongin ke keluarga kita belum sampai sejauh itu ke keluarga. Cuma tadi nanya Bu Santi katanya dimakaminnya di Meruyung. Setahu Bu Haji memang di daerah Meruyung itu sama juga kampung dia lah. Soalnya gudang adanya di situ. Jadi orang-orang yang sedekatan gudangnya Ahong dekat sama Ahong. Berarti selama mendengar kabar ketika ini teman-teman dari aktor lain bagaimana mungkin reaksinya? Nah, Bu Haji belum itu ya, tapi telepon-teleponan sih juga pada bilang oh iya nanti Kemarin kita udah share di grup. udah di share di grup, jadi nggak sempat kita nongol satu-satu. Jadi mungkin Kita tahu ada punya kerjaan lagi kan. Ada yang udah kota juga kan. Saya dengar katanya mau dia lagi di Bali atau mana? syuting ya. Nah ini sini Bu, ini ada isinya langsung. Nah ini isinya Ahong. Sini. Mbak aja yang Tadi beliau banyak yang Saya dekat dia sama orang-orang kampung situ. Karena kan di depan kita emang perumahan beliau, tapi udah habis, sekarang udah tinggal. Dulu pabrik memang di situ ya. Iya betul, di seberang. Bu, kalau boleh tahu sebelum ayahnya Ko Ahong meninggal dunia seperti apa sih Bu kronologinya di rumah sakit? Beliau di rumah sakit 2 bulan ya. Udah 2 bulan. Ya. Pertamanya sih serangan jantung, terus kena paru-paru, terus stroke. Udah sempet pulang kok, udah sempet bolak-balik, udah sempet sadar, udah sempet ngobrol-ngobrol sama cucu, main apa, udah sempet tiba-tiba muntah-muntah, balik lagi ke rumah sakit udah 2 minggu. Oh, berarti 2 minggu lalu masuk rumah sakit ya Bu ya? Tapi penyebabnya karena stroke itu Bu atau Iya, Yang paling karena, parah. paling parahnya karena penyumbatan ya, terus dia udah nggak bisa terima makanan lagi. Nggak sadarkan diri. Pertama kali memang tidak sadarkan diri, koma. Pertama kali dari pertamanya itu sekitar dirawat di ICU. sekitar bulan berapa komanya? Sekitar kapan Bu? Sebelum lebaran, akhir Maret. Akhir Maret. Lalu sehat lagi pulang? Iya, dia udah 3 kali. Pertama serangan jantung pulang sembuh, yang kedua paru-parunya kerendam air Pak sembuh, tapi yang ketiganya stroke-nya ya lama gitu. Yang 2 minggu ini ya Bu? Yang 2 bulan. Oh 2 bulan. Sakitnya 2 bulan, kemudian dirawat di rumah sakitnya selama 2 minggu terakhir. Di rumah sakitnya dari pertama stroke udah di rumah sakit pulang. Rumah sakit. Jadi terakhir udah bolak-balik. Yang terakhir ini tapi 2 minggu ya Ibu ya? Dan sebelum memutuskan nafas terakhir mungkin ada keluhan atau seperti apa Bu? Kemarin Ngobrol sih nggak cuma kesakitan. ini kesakitan aja. Apa yang dikeluhkan Bu? Nggak bisa ngomong kan ada kakeknya, ada alat. Jadi nggak bisa ngomong. Kalau makan juga dari lewat. Iya, lewat selang. Meninggalnya di usia Sadar, kalau dipanggil kita pegang tangannya dia sadar, kupingnya benar. meninggalnya di usia berapa Ibu? 68. 68 tahun. Masih bisa Tadi malam komunikasi? jam 11 kita masih ke rumah sakit, cuman beliau tidur karena emang lagi kayaknya 2 hari yang lalu kan nggak bisa tidur, jadi dia sekarang pas tidur ya, kita pikir kan tidur. Jadi jam 11 malam saya pulang, baru tadi pagi ke sana, selesai mandi, tiba-tiba melemah, udah. Sekitar jam berapa Bu? Respon ada? Tadi pagi jam 6. Jam pagi ya Bu? Bu, emang Kangko emang sosok yang nggak pernah mengeluh kah Bu soal sakit? Nggak pernah sakit. Banyak resep gitu. Jadi sebelum sakit masih ke proyek, masih naik motor, masih kerja. Berarti si hidupnya juga menjaga banget makannya kan, kesehatannya seperti apa Bu? Enggak. Karena nggak disiplin minum obat. Oh, iya. Nggak disiplin. Terakhir mungkin dari semalam itu ngomong apa sama
Ada pesan dari Ko Ahong? Sebelum sakit, sebelum sakit Bu. Sebelum sakit memang pesan, Pesan apa Bu? ya itu makanya minta dimakan duyung, terus semua kerjaannya tolong dikerjain, dikasih semua. Udah dia memang pesan. Apalagi dari 2 minggu udah punya rasa-rasa bahwa mohon maaf yang kayak Dekat. Iya sudah. Saya sih nggak punya feeling yang sekarang. Pak Ahongnya sendiri Pak Ahongnya dari 3 bulan yang lalu dia bilang kalau saya ada apa-apa kamu ini di depan. Ada pesan buat Tapi di anak-anak usia juga sekarang Bu? ini keinginan yang belum tercapai apa sih Bu? Bapak maksudnya kayaknya udah semua. Saya udah bilang tadi malam proyek kamu udah kelar semua, udah saya rapiin, udah beres semua. Tadi malam saya ngomongnya sama Bapak, udah tadi pagi nggak ada, mungkin karena dia mikirin kerjaannya, karena masih kerjaan masih dalam kerjaan. Iya udah selesai, saya baru ngomong tadi malam. sebagai sosok istri yang terus mendampingi, mungkin ketegarannya seperti apa sih Bu, juga menguatkan keluarga dan anak-anak mungkin seperti apa Bu? Maksudnya saya Iya. dia selalu bersabar aja. Mas Bu, Ko Ahong meninggalkan berapa anak? 3 anak. Itu berapa? 5. 5 anak 3. Mengganti Haji Ahong ya. Dimakamkannya sekitar Bandar Iya, makaman kapan Bu? Badasar di Meruyung Ibu. Meriung ya. Kan kebetulan ada saudara sama adik lagi dari kota belum sampai. Oh. Yang di Medan sih nggak mungkin nggak. Karena kakak mau datang nggak mungkin. Mungkin dulu sempat ngomong apa mungkin ke anak-anaknya atau pesan-pesan buat orang tua anak. Nggak ada apa-apa. Cuman udah dikasih aja yang ini buat kamu, yang ini buat kamu, semua udah udah rapi, udah dibikin semuanya. Yuk. Terima kasih Bu. Ibu, makasih turut